Stiker merah itu warnanya mencolok sekali. Aku kembali 6 bulan kemudian untuk membeli harga diri mantan pamer perhiasan di arisan. Di depan matanya. Bedanya, sebelum kita tidak menempel di bibir orang yang cerewet, tekan tombol tapi suka, menempel di pintu kaca ruang pamer subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Padat, dan jangan lupa absen asal kota bapak ibu di kolom hanya komentar. Satu kata. Semoga rasanya kita semua bikin lututku lemah seketika. Kesehatan kita diberkahi. Seolah tulang-tulang di kakiku dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Aku cuma bisa berdiri mematung di trotoar, menatap nanar ke arah bangunan yang 10 tahun lalu cuma berupa gubuk reot penuh serbuk gergaji. Angin sore itu bertiup kencang, menerbangkan debu jalanan yang langsung menempel di wajahku yang lengket karena keringat dingin. Orang-orang yang lewat sesekali melirik. Ada tatapan kasihan. Ada juga tatapan penasaran ala tetangga yang butuh bahan gosip baru. Aku yakin, besok pagi berita tentang Ratu Mebel yang bangkrut bakal jadi sarapan paling nikmat buat saingan bisnisku. Lucu ya, dulu mereka berebut minta tips sukses. Sekarang mungkin mereka berebut mau beli asetku dengan harga rongsokan. Jati Laras bukan sekadar toko buatku. Itu anak pertamaku. Aku ingat betul rasanya perih kena amplas kasar waktu pertama kali belajar menghaluskan kayu jati. Aku ingat baunya pelitur yang menyengat sampai bikin pusing 7 keliling. Tapi bagiku itu wangi parfum paling mahal. Setiap kursi, setiap lemari, setiap meja makan yang keluar dari sana punya cerita. Dan sekarang, semuanya diambil paksa oleh pihak bank karena tuduhan penggelapan pajak dan tumpukan utang yang bahkan aku tidak pernah tahu kapan meminjamnya. Rasanya seperti dituduh mencuri mangga tetangga. Padahal kita yang menanam pohonnya. Kepalaku pening memikirkan Budi. Suamiku itu orang yang memegang semua urusan keuangan. Dia yang bilang kalau aku cukup fokus mengurus desain dan produksi, biar dia yang pusing sama angka-angka. Bodohnya aku. Aku percaya saja. Namanya juga suami sendiri. Masa ia mau menjerumuskan istri? Ternyata pepatah, jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Itu benar. Apalagi kalau keranjangnya dipegang sama orang yang ternyata punya niat busuk. Sekarang aku sadar, kepercayaanku itu bukan kepolosan, tapi kebodohan yang hakiki. Suara klakson mobil yang nyaring membuyarkan lamunanku. Itu bukan suara klakson angkot atau truk pasir. Itu suara klakson mobil mewah yang nadanya saja terdengar sombong. Sebuah mobil mengilap berhenti tepat di depan tempatku berdiri. Nyaris menyenggol ujung sepatuku yang sudah kusam. Kaca jendela turun perlahan, dan aroma pewangi mobil yang menyengat langsung menusuk hidung. Itu wangi jeruk nipis, tapi versi mahalnya. Budi turun dari kursi kemudi. Dia kelihatan necis, rapi, dan bersih. Tidak ada guratan sedih atau panik di wajahnya. Padahal istrinya sedang berdiri di depan toko yang disegel seperti orang hilang. Di belakangnya, pintu penumpang terbuka. Keluarlah Ibu Harini, mertuaku yang luar biasa, diikuti oleh Anton, adik ipar yang kerjanya cuma minta uang jajan tapi gayanya selangit. Paket lengkap pembawa bencana sudah datang. Aku menatap Budi, berharap ada sedikit pelukan atau kata penenang. Minimal tanya, "Kamu sudah makan belum?" Atau, "Jangan nangis ya." Tapi harapan tinggal harapan. Budi justru merapikan kerah kemejanya. Seolah-olah ada debu tak terlihat yang mengganggu penampilannya yang sempurna. Dia menatapku bukan sebagai istri, tapi seperti melihat noda kotoran burung di kap mobil barunya. "Sudah puas kamu?" tanya Budi datar. Nada suaranya dingin, lebih dingin dari lantai keramik masjid di waktu subuh. Dadaku sesak, tapi aku menahan diri untuk tidak menangis di depan mereka. "Budi, ini semua maksudnya apa? Kenapa bank bilang ada utang miliaran? Kenapa laporan keuangan kita dipalsukan? Kamu yang pegang semuanya, kan?" Ibu Harini langsung menyambar. Langkahnya cepat sekali untuk ukuran orang tua yang sering mengeluh encok. Jangan asal tuduh ya, Sari. Anakku itu lulusan ekonomi. Dia tahu aturan. Kamu itu yang tidak becus urus bisnis. Kebanyakan gaya, kebanyakan mimpi. Akhirnya begini kan? Bikin malu keluarga saja. Aku melongo. Benar-benar tidak habis pikir. "Bu, saya ini kerja dari pagi sampai pagi lagi. Tangan saya kapalan. Punggung saya mau patah buat membesarkan Jati Laras.
Budi yang duduk di ruangan ber-AC. Bu. Anton tertawa. Tawa yang menyebalkan sekali. Mirip suara knalpot motor yang saringannya copot. Dia bersandar di mobil sambil memainkan kunci mobil. Halah, Mbak Sari ini jago banget main drama. Kalau memang pintar, kok bisa bangkrut? Mending ngaku saja. Mbak pasti pakai uang perusahaan buat hal-hal aneh, kan? Makanya Mas Budi rugi bandar nikah sama Mbak. Darahku mendidih sampai ke ubun-ubun. Ingin rasanya ku lempar sepatu kusamku ini ke mulut Anton biar diam. Tapi aku sadar, marah-marah di pinggir jalan cuma bakal bikin aku terlihat makin menyedihkan. Aku menarik napas panjang, berusaha mencari sisa kewarasan di otakku. Budi, suaraku bergetar. Kita bicarakan ini di rumah. Jangan di sini. Malu dilihat orang. Budi tersenyum miring. Senyum yang baru kali ini aku lihat. Senyum kemenangan yang licik. Dia merogoh tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Dia tidak menyerahkannya baik-baik, tapi melemparnya ke arah dadaku. Refleks tanganku menangkapnya sebelum jatuh ke tanah yang becek. Tidak ada lagi, kita. Sari, kata Budi santai. Itu surat cerai. Tanda tangani secepatnya. Aku sudah tidak mau terseret dalam lumpur kegagalanmu. Pengacaraku sudah mengurus semuanya. Mulai hari ini, kita selesai. Jantungku rasanya berhenti berdetak sesaat. Cerai. Di saat aku jatuh tertimpa tangga, kejatuhan cat, lalu digigit anjing pula? Ini benar-benar definisi hari sial nasional buatku. Kamu menceraikan aku karena aku bangkrut. Tanyaku tak percaya. Budi, kita bangun ini sama-sama. Dulu kita makan nasi bungkus berdua di gudang kayu. Kamu lupa? Itu dulu. Potong Ibu Harini lagi. Tangannya sibuk mengipas-ngipas wajahnya yang penuh bedak. Padahal udara sore itu cukup dingin. Sekarang zaman sudah berubah. Budi itu aset berharga. Masa mau hidup susah lagi sama kamu? Lagian, rumah yang kalian tempati itu kan sertifikatnya sudah Budi balik nama ke nama Ibu bulan lalu. Jadi, secara hukum, kamu itu menumpang. Mataku membelalak lebar. Rumah itu warisan orang tuaku. Memang dulu sertifikatnya hilang saat banjir, dan Budi yang mengurus pembuatan sertifikat baru. Bodohnya aku tidak pernah mengecek atas nama siapa sertifikat baru itu dibuat. Ternyata, persiapan mereka untuk menendangku sudah dilakukan jauh-jauh hari. Ini bukan musibah dadakan. Ini perampokan terencana yang rapi sekali. Kalian menjebakku? Bisikku. Suaraku nyaris hilang tertelan angin. Kalian rencanakan semua ini. Budi mengangkat bahu. Seolah itu hal yang wajar dilakukan suami kepada istri. Sari, dalam bisnis dan cinta, siapa cepat dia dapat. Aku cuma mengamankan masa depanku. Kamu terlalu polos. Sari, itu kelemahanmu. Kamu pikir dunia ini isinya cuma kayu jati dan ukiran bunga? Dunia ini kejam, sayang. Langit mulai gelap. Awan hitam menggumpal di atas kepala kami seolah siap menumpahkan air bah. Suasana makin dramatis. Persis sinetron azab yang sering ditonton asisten rumah tanggaku. Bedanya kali ini aku yang jadi korban, bukan pelaku yang kena azab. Terus aku tinggal di mana? Tanyaku lirih. Pertanyaan konyol sebenarnya. Tapi otakku buntu. Dompetku ada di tas kerja yang ikut disegel di dalam kantor. Ponselku mati kehabisan daya. Aku tidak punya uang tunai sepeser pun. Itu bukan urusan kami, sahut Anton enteng. Kan Mbak Sari katanya wanita mandiri. Ratu Mebel. Masa cari kos-kosan saja tidak bisa? Atau tidur saja di pos ronda? Gratis. Ibu Harini terkekeh. Suara tawanya melengking. Sudah, Budi, ayo jalan. Ibu mau ke salon, mau luluran. Badan ibu gatal-gatal kelamaan berdiri di tempat kotor begini. Jangan sampai ketularan sialnya si Sari. Budi mengangguk patuh. Dia berbalik badan tanpa menoleh lagi padaku. Punggungnya tegap, langkahnya mantap. Pria yang dulu berjanji sehidup semati di depan penghulu itu, sekarang membuangku seperti membuang bungkus permen karet yang sudah tawar rasanya. Mereka masuk ke dalam mobil mewah itu.
Kaca jendela dinaikkan, memisahkan duniaku yang hancur dengan dunia mereka yang nyaman dan ber-AC. Mobil itu melaju pelan. Bannya mencipratkan sedikit genangan air kotor ke celana panjangku. Aku hanya bisa menatap lampu belakang mobil itu yang makin lama makin jauh, lalu menghilang di tikungan jalan. Tepat saat itu, hujan turun. Bukan gerimis romantis, tapi hujan deras yang langsung mengguyur tanpa permisi. Dalam hitungan detik, bajuku basah kuyup. Dinginnya menusuk sampai ke tulang, tapi anehnya, aku tidak merasa kedinginan. Rasa sakit di hatiku jauh lebih membekukan daripada air hujan ini. Aku melihat sekeliling. Jalanan mulai sepi. Lampu-lampu toko mulai menyala. Di seberang jalan, ada seekor kucing kurus yang berteduh di bawah kotak telepon umum bekas. Nasibku malam ini sama persis dengan kucing itu. Bedanya kucing itu masih punya bulu buat menghangatkan diri, sedangkan aku cuma punya baju basah dan hati yang remuk redam. Malam itu, istana kayu, yang aku bangun dengan darah dan keringat resmi runtuh. Bukan karena rayap, bukan karena lapuk dimakan usia, tapi karena digerogoti oleh orang-orang terdekat yang selama ini aku suapi. Aku Sari, yang tadi pagi masih dipanggil Ibu Bos, malam ini resmi jadi gelandangan yang bahkan tidak punya payung saat hujan. Dan lucunya, di tengah badai ini, perutku malah berbunyi keroncongan minta diisi. Dasar perut tidak tahu situasi. Aku menyeret langkahku menyusuri trotoar yang licin. Tidak ada tujuan. Tidak ada arah. Yang ada di kepalaku cuma satu. Aku harus cari tempat berteduh sebelum aku mati konyol karena masuk angin. Aku tidak akan membiarkan mereka menang dengan melihatku mati kedinginan. Tidak. Ceritaku belum selesai. Ini baru babak pertama dari penderitaanku. Tapi aku bersumpah, ini bukan akhir dari segalanya. Tapi untuk sekarang, sumpah serapah tidak bisa menahan lapar. Aku butuh tempat kering. Mataku tertumbuk pada sebuah toko kelontong tua di ujung jalan yang sudah tutup. Terasnya agak lebar. Lantainya keramik kusam tapi terlihat cukup kering. Di sudut teras, ada tumpukan kardus bekas air mineral. Mungkin, hanya untuk malam ini, kardus itu akan jadi kasur paling nyaman sedunia buatku. Sambil berjalan tertatih menuju toko itu, aku tersenyum kecut. Hidup itu memang roda yang berputar. Kadang di atas, kadang di bawah, dan kadang rodanya copot lalu menggelinding masuk selokan seperti yang kualami sekarang. Selamat datang di kehidupan barumu, Sari. Semoga kamu kuat, atau setidaknya, semoga besok pagi tidak sakit pinggang tidur di lantai keras. Toko kelontong tua itu namanya Toko Makmur. Sebuah nama yang terdengar sangat menyindir untuk menampung orang yang nasibnya sedang bangkrut total sepertiku. Pintu besi gulungnya sudah karatan di bagian bawah, dan temboknya penuh dengan coretan tangan jahil anak-anak nakal. Tapi bagiku malam ini, teras kotor berukuran 2 kali 3 meter ini adalah hotel bintang 5. Setidaknya di sini ada atap yang melindungiku dari hujan yang masih turun malu-malu. Meskipun cipratan airnya sesekali masih menampar wajahku yang sudah tidak karuan bentuknya. Kardus bekas mie instan yang kutemukan di pojokan menjadi harta karun paling berharga malam ini. Aku memungutnya dengan tangan gemetar, lalu merobek sisinya agar bisa dibentangkan menjadi alas tidur. Kardus itu lembab dan bau apek. Mungkin bekas tempat tidur kucing atau malah tikus got. Tapi aku sudah tidak punya hak untuk pilih-pilih. Kalau dulu aku cerewet soal spray yang harus wangi lavender dan kasur busa yang empuk, sekarang bisa duduk tanpa celana basahku langsung menyentuh lantai saja sudah terasa seperti kemewahan. Hidup memang guru yang paling kejam. Dia kasih ujian dulu baru kasih pelajaran. Dinginnya lantai keramik langsung menembus lapisan kardus tipis itu. Seolah-olah lantai ini punya dendam pribadi pada punggungku yang pegal linu. Gigiku bergemeretuk menahan dingin yang mulai menusuk sampai ke sumsum tulang. Aku memeluk lutut, mencoba menjadikan tubuhku sendiri sebagai selimut. Perutku kembali berbunyi. Kali ini suaranya lebih nyaring dan panjang, persis suara pintu engsel yang belum diminyaki. Lapar bercampur dingin itu rasanya aneh, bikin kepala pusing dan mata berkunang-kunang. Tapi anehnya aku tidak bisa memejamkan mata. Sambil memeluk lutut untuk menahan gigil, otakku mulai memutar ulang kejadian hari ini seperti kaset rusak yang terus mengulang lagu sedih. Bagaimana bisa aku sebodoh itu?
Selama ini aku sibuk di bengkel, mengurus kayu, memastikan setiap ukiran presisi, dan mengejar tenggat waktu pesanan ekspor. Aku pikir dengan bekerja keras, aku sedang membangun masa depan kami. Ternyata, aku cuma sapi perah yang bekerja untuk membiayai gaya hidup Budi dan keluarganya. Lalu disembelih saat susunya sudah habis. Sertifikat rumah, tabungan, deposito, semuanya diurus Budi. Aku bahkan tidak tahu kata sandi rekening bank kami sendiri. Cinta itu buta, katanya. Tapi dalam kasusku, cinta itu bukan cuma buta, tapi juga tuli dan dungu. Langkah kaki orang yang lewat di trotoar terdengar seperti dentuman palu hakim yang memvonis rasa maluku. Setiap kali ada orang lewat, aku buru-buru menundukkan kepala, menyembunyikan wajah di antara kedua lutut. Aku takut ada kenalan yang lewat, atau mantan karyawan yang melihat bos mereka kini meringkuk seperti pengemis. Tadi sempat ada sepasang muda-mudi lewat sambil tertawa-tawa. Si perempuan sempat melirik ke arahku, lalu berbisik pada pasangannya sambil menutup hidung. Ih, bau apek ya di sini. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti disiram air cabai tepat di luka terbuka. Seekor kucing kurus dengan bulu belang tiba-tiba melompat naik ke teras dan duduk santai di sebelah kakiku. Dia mengeong pelan. Matanya menatapku seolah bertanya, "Kamu ngapain di lapas saya?" Aku tertawa kecil. Tawa yang terdengar sumbang dan menyedihkan. Setidaknya malam ini aku punya teman senasib. Sama-sama kehujanan, sama-sama lapar, dan sama-sama tidak punya rumah. Kucing itu menggesekkan badannya ke kakiku. Mungkin mencari hangat, atau mungkin dia kasihan melihat manusia yang lebih menyedihkan darinya. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah juga, bukan karena sedih yang mendayu-dayu, tapi karena marah pada kebodohanku sendiri. Aku menangis dalam diam, membiarkan air mata hangat mengalir di pipi yang dingin. Aku marah pada Budi, pada Ibu Harini, pada Anton, tapi yang paling besar adalah kemarahan pada diriku sendiri. Kenapa aku membiarkan diriku begitu bergantung? Kenapa aku tidak pernah curiga saat Budi sering pulang malam dengan alasan rapat? Kenapa aku diam saja saat Ibu Harini mulai mengatur-atur urusan pabrik? Tanda-tandanya sudah ada di depan mata. Tapi aku memilih menutup mata karena alasan menjaga keharmonisan rumah tangga. Hah, harmonis apanya? Harmonisasi menuju kehancuran. Iya. Mencoba tidur di pinggir jalan raya ternyata butuh keahlian khusus yang tidak pernah diajarkan di sekolah bisnis manapun. Setiap kali mata ini hampir terpejam. Suara motor dengan knalpot bising lewat dan membuatku kaget setengah mati. Belum lagi nyamuk-nyamuk kebun yang ukurannya besar-besar mulai berdatangan. Mereka berdengung di telinga seperti pesawat tempur yang siap menjatuhkan bom. Mungkin bagi nyamuk-nyamuk ini, aku adalah prasmanan gratis yang menyajikan menu darah segar sepuasnya. Aku menepuk pipi dan tanganku berkali-kali, tapi rasanya sia-sia. Jumlah mereka lebih banyak daripada sisa semangat hidupku malam ini. Rasa lelah akhirnya menang melawan rasa dingin, bising, dan gatal. Tubuhku sudah mencapai batasnya. Mataku semakin berat, dan kesadaranku mulai melayang. Dalam ambang tidur itu, aku sempat berharap ini semua cuma mimpi buruk. Aku berharap besok pagi aku bangun di kasur empuku, mencium aroma kopi buatan asisten rumah tangga, dan bersiap pergi ke pabrik. Tapi rasa keras dan dingin di punggungku memaksaku tetap sadar akan kenyataan pahit ini. Malam semakin larut, dan kota ini pelan-pelan mulai tidur, meninggalkan aku sendirian dengan nasib yang tidak jelas. Lampu jalan di depan toko berkedip-kedip mau mati, persis seperti masa depanku saat ini. Tapi sebelum benar-benar terlelap, aku berjanji dalam hati, biarlah malam ini aku tidur sebagai gembel yang kalah dan terbuang. Tapi besok, saat matahari terbit, aku tidak akan lagi menjadi sari yang cengeng. Budi boleh ambil hartaku, dia boleh ambil rumahku, tapi dia tidak bisa ambil keahlian di tanganku dan otak di kepalaku. Tunggu saja tanggal mainnya, Mas. Roda hidup itu bulat, dan aku akan memutarnya sekuat tenaga sampai kamu yang berada di bawah. Dengan tekad yang tersisa setipis tisu itu, aku akhirnya tertidur, meringkuk di atas kardus basah, diiringi nyanyian nyamuk dan suara dengkuran halus si kucing belang di kakiku.
Bangun tidur pagi ini rasanya seperti habis digebuki satu kampung karena ketahuan mencuri sandal jepit di masjid. Padahal yang kucuri cuma tempat tidur gratis di lantai teras toko orang. Seluruh badanku remuk redam. Leherku kaku sampai susah menoleh ke kiri. Rasanya seperti engsel pintu karatan yang belum dikasih minyak pelumas selama 10 tahun. Punggungku jangan ditanya lagi. Rasanya tulang belakangku protes keras dan mengancam mau mogok kerja kalau aku menyiksanya lagi dengan tidur di atas ubin dingin beralaskan kardus basah. Aku mengerjapkan mata, mencoba menghalau sinar matahari pagi yang kurang ajar sekali, langsung menusuk mata tanpa permisi, seolah mengejekku yang masih meringkuk seperti udang rebus di pinggir jalan. Si kucing belang teman tidurku semalam sudah menghilang entah kemana. Dasar pengkhianat. Begitu matahari terbit dan ada tukang bubur lewat, dia langsung lupa kawan. Aku duduk perlahan sambil memijat pinggang yang rasanya mau patah. Pemandangan pagi ini sungguh kontras dengan kehidupanku kemarin. Dulu, jam segini aku sudah duduk manis di meja makan marmer, menyantap roti panggang selai nanas sambil membaca berita bisnis di tablet. Sekarang, pemandanganku adalah selokan air yang mampet, bungkus plastik bekas cilok yang berserakan, dan debu jalanan yang mulai beterbangan. Aromanya pun bukan aroma kopi Arabica, tapi campuran antara bau got dan bau knalpot angkot yang baru dipanaskan. Srek srek srek. Suara sapu lidi yang beradu dengan aspal kasar terdengar berirama di dekat telingaku. Aku menoleh, sedikit kaget. Seorang pria tua sedang menyapu halaman teras tempatku tidur. Penampilannya sangat sederhana, bahkan bisa dibilang agak lusuh. Dia memakai kaos oblong putih yang warnanya sudah berubah jadi kekuningan karena terlalu sering dicuci, dipadukan dengan celana batik gombrong yang bagian bawahnya agak compang-camping. Rambutnya putih semua, tipis, dan berantakan tertiup angin. Kulitnya keriput dan terbakar matahari. Khas orang yang menghabiskan seumur hidupnya bekerja kasar di jalanan. Dia berhenti menyapu saat melihatku sudah duduk bengong. Dia tersenyum, menampakkan gigi-giginya yang sudah tidak lengkap, tapi senyumnya tulus sekali. Beda jauh dengan senyum palsu rekan-rekan bisnisku dulu yang cuma manis kalau ada maunya. Sudah bangun, nak? Sapanya ramah. Suaranya serak dan berat, seperti suara gesekan kayu jati tua. Maaf ya bapak berisiknya punya. Jadi ganggu tidur nyenyakmu di hotel bintang 1000 ini. Aku tersenyum kecut mendengar candaannya. Hotel bintang 1000. Maksudnya beratapkan ribuan bintang. Sayangnya semalam mendung, jadi bintangnya tidak kelihatan. Yang ada cuma nyamuk bintang 5 yang ganasnya minta ampun. Tidak apa-apa, Pak. Lagi pula matahari sudah tinggi. Malu kalau masih tidur. Jawabku dengan suara parau. Tenggorokanku kering kerontang. Rasanya seperti baru menelan segenggam pasir gurun. Pria tua itu meletakkan sapu lidinya di sandaran tembok. Dia berjalan tertatih menuju sebuah tiang listrik di dekat situ, tempat dia menggantungkan sebuah kantong plastik hitam. Dia mengambil kantong itu dan kembali menghampiriku. Tanpa banyak bicara, dia duduk bersila di lantai teras, tepat di sebelahku. Seolah-olah duduk di lantai kotor bersama gembel adalah hal paling wajar sedunia baginya. Makan dulu. Perut kosong itu bikin pikiran jadi pendek dan hati jadi panas. Katanya sambil mengeluarkan 2 bungkus nasi yang dibungkus kertas coklat berminyak. Aroma nasi uduk, sambal terasi, dan gorengan hangat langsung menyeruak keluar, menampar hidungku tanpa ampun. Perutku langsung bereaksi, berbunyi nyaring sekali. Kruyuk. Muka saya rasanya panas karena malu. Suara perutku barusan lebih jujur daripada politisi yang sedang kampanye. Pria tua itu tertawa kecil, lalu menyodorkan 1 bungkus nasi itu ke hadapanku beserta 1 botol air mineral gelas. Ambil saja. Bapak beli 2 tadi. Kebetulan ada rezeki lebih nemu uang logam di jalan. Candanya lagi. Tanganku ragu-ragu terulur. Gengsi di hatiku masih tersisa sedikit. Masa mantan pemilik perusahaan mebel terbesar di kota ini menerima sedekah nasi bungkus dari tukang sapu jalanan? Harga diriku rasanya tercabik-cabik. Tapi kemudian, aroma telur dadar dan bawang goreng itu menggelitik hidungku lagi, dan logika perutku langsung mengambil alih komando. Persetan dengan gengsi. Gengsi tidak bisa dimakan. Kalau aku mati kelaparan, aku tidak bisa membalas dendam pada Budi. Jadi,
Anggap saja ini bahan bakar untuk perang. Terima kasih, Pak. Ucapku pelan. Lalu menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Aku membuka karet gelangnya dengan tidak sabar. Begitu suapan pertama masuk ke mulut, rasanya ingin menangis. Bukan karena sedih, tapi karena rasanya enak luar biasa. Nasi uduk yang gurih, bihun goreng yang kenyal, dan sambal yang pedas manis itu terasa seperti makanan paling mewah yang pernah kucicipi seumur hidup. Aku makan dengan lahap. Mungkin lebih mirip orang kesurupan daripada wanita anggun. Pria tua di sebelahku makan dengan santai. Sesekali melirikku sambil mengunyah kerupuk. Setelah nasi bungkus itu ludes tak bersisa sampai butir nasi terakhir. Aku meneguk air mineral gelas itu sampai tandas. Rasanya tenagaku perlahan kembali, dan otakku mulai bisa berpikir jernih lagi. Aku menatap pria tua itu yang sedang membersihkan sisa remah kerupuk di celananya. "Bapak kerja di sini?" Tanyaku basa-basi, mencoba bersikap sopan pada dewa penolongku pagi ini. Dia mengangguk pelan. "Ya begitulah. Bersih-bersih, jaga parkir kalau malam. Apa saja yang bisa dikerjakan tulang tua ini. Namaku Broto. Orang-orang sini panggil aku Mbah Broto." "Saya Sari, Pak." Mbah," jawabku canggung. Pak Broto menatapku lekat-lekat. Tatapan matanya yang tadi jenaka tiba-tiba berubah. Sorot matanya menjadi tajam, dalam, dan penuh selidik. Rasanya seperti sedang dipindai oleh mesin sinar X yang bisa melihat sampai ke dalam isi kepalaku. Bulu kuduku meremang. Ini bukan tatapan orang pikun biasa. "Saya tahu siapa kamu," katanya tiba-tiba. Nadanya datar, tapi tegas. "Kamu Sari Larasati, ratu ukir dari Jati Laras yang kemarin sore diusir suaminya seperti kucing kurap, kan?" Jantungku rasanya mau copot. Sendok plastik di tanganku hampir jatuh. Bagaimana dia bisa tahu namaku selengkap itu? Padahal aku yakin di koran belum ada foto wajahku yang sedang tidur di emperan toko. Apa dia mata-mata suruhan budi untuk memastikan aku benar-benar menderita? Atau dia penagih utang yang menyamar? "Pak, Bapak tahu dari mana?" Tanyaku gagap. Refleks menggeser dudukku sedikit menjauh darinya. Waspada itu perlu. Siapa tahu dia orang jahat yang mau menculikku. Meskipun aku ragu ada yang mau menculik gembel bau apek sepertiku. Pak Broto tersenyum tipis. Senyum yang penuh misteri. Dia tidak menjawab pertanyaanku. Malah melanjutkan ucapannya yang membuatku semakin merinding. "Saya juga tahu, suamimu si Budi itu bukan cuma suami yang buruk, tapi juga penjahat kelas 3 yang merasa dirinya kakap. Dia sudah memindahkan dana operasional pabrikmu sedikit demi sedikit selama 2 tahun terakhir ke rekening simpanan di bank swasta. Rekening itu atas nama Lina, wanita yang katanya sekretaris pribadinya itu." Nama itu, Lina. Sekretaris baru yang Budi pekerjakan 6 bulan lalu dengan alasan efisiensi kerja. Wanita muda yang selalu tersenyum manis padaku dan membawakan teh kalau aku mampir ke kantor Budi. Jadi selama ini, darahku mendidih seketika. Rasanya ingin ku teriak sekeras-kerasnya. Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Fakta ini menghantamku lebih keras daripada palu hakim. "Dan soal utang bank itu," lanjut Pak Broto santai sambil mengorek giginya dengan ujung kelingking, seolah dia sedang membicarakan cuaca dan bukan skandal besar. "Tanda tanganmu di dokumen pengajuan kredit itu palsu. Jelek sekali tiruannya. Kalau dilihat pakai kaca pembesar sedikit saja, orang buta juga tahu itu bukan goresan tanganmu yang tegas." Aku menatap Pak Broto dengan mulut ternganga. Siapa orang tua ini sebenarnya? Dia tahu detail yang bahkan aku sendiri baru menduga-duga. Penampilannya gembel, tapi informasinya sekelas intelijen negara. "Siapa Bapak sebenarnya?" tanyaku. Kali ini dengan nada menuntut campur takut. "Kenapa Bapak tahu semua itu? Bapak kerja sama dengan Budi? Bapak mau memeras saya? Saya tidak punya uang, Pak. Lihat sendiri, buat beli nasi saja saya tidak mampu." Pak Broto tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menggema di lorong toko yang sepi. "Memeras kamu? Apa yang mau diperas dari tebu yang sudah habis airnya? Jangan nak." Dia berdiri perlahan, menepuk-nepuk pantat celananya yang berdebu.
Postur tubuhnya yang tadi terlihat bungkuk dan rapuh, tiba-tiba terlihat tegap. Aura wibawanya keluar, menutupi penampilan lusuhnya. Dia bukan tukang sapu biasa. Jelas bukan. Orang-orang di pasar ini memanggilku, si tua gila, karena aku suka bicara sendiri sama pohon, kata Pak Broto sambil menatap langit. Tapi 20 tahun lalu, di dunia kayu dan mebel, orang-orang memanggilku Raja Hutan. Mungkin kamu terlalu muda untuk ingat, atau mungkin ayahmu pernah cerita tentang saingan terberatnya dulu yang mendadak hilang di telan bumi. Aku mencoba mengingat-ingat. Ayahku memang pernah bercerita tentang seorang legenda pengusaha kayu yang sangat idealis, yang menolak menebang pohon secara ilegal dan akhirnya dimusuhi oleh para mafia kayu sampai bisnisnya hancur. Namanya Pak Broto. Broto Kusumo. Mataku membelalak. Broto Kusumo, pendiri Kayu Abadi. Pak Broto hanya mengedikkan bahu, tidak mengiyakan tapi juga tidak membantah. Nama itu sudah mati, dikubur bersama keserakahan masa lalu. Sekarang saya cuma Pak Broto, penikmat nasi uduk pinggir jalan. Dia menatapku lagi. Kali ini tatapannya penuh tantangan. Dengar, Sari, saya melihatmu bukan karena kasihan. Saya benci mengasihani orang. Saya melihatmu karena saya mencium bau yang sama dengan saya dulu. Bau amarah, bau dendam, dan bau kayu jati yang belum selesai dipoles. Dia mengulurkan tangannya yang kasar dan penuh kapalan ke arahku. Kamu punya dua pilihan pagi ini. Tetap di sini, meratapi nasib, menunggu belas kasihan orang lewat, dan membiarkan si Budi dan gundiknya itu tertawa di atas penderitaanmu. Atau dia memberi jeda yang dramatis. Ikut saya. Kita mainkan permainan yang sesungguhnya. Kita balas dendam dengan cara yang elegan. Bukan dengan melabrak atau menjambak rambut, tapi dengan membuat mereka menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Angin pagi bertiup lagi, menerbangkan rambutku yang kusut. Aku menatap tangan tua itu. Tangan itu kotor, kukunya hitam, tapi entah kenapa terlihat sangat kokoh. Ini adalah tawaran gila dari orang asing yang baru memberiku makan pagi. Logikaku berteriak hati-hati, tapi naluriku, naluri seorang pengusaha yang sudah kehilangan segalanya, berteriak untuk mengambil kesempatan itu. Aku berdiri, mengabaikan rasa sakit di pinggangku. Aku menatap mata Pak Broto tajam-tajam. Saya tidak punya modal, Pak. Nol besar. Kataku jujur. Modalmu bukan uang. Jawab Pak Broto cepat. Modalmu itu dendam dan otak. Itu sudah lebih dari cukup. Uang bisa dicari, tapi nyali tidak dijual di toko material. Aku menarik napas panjang, menghirup udara pagi yang berbau debu dan harapan tipis. Tanpa ragu lagi, aku menjabat tangan kasarnya. Cengkeramannya kuat sekali, meremukan tulang jari-jariku tapi sekaligus menyalurkan energi aneh yang membuat darahku berdesir panas. Baik, Pak, tunjukkan jalannya. Jawabku mantap. Saya ikut. Pak Broto menyeringai lebar, menampakkan gigi ompongnya lagi. Bagus. Kalau begitu, habiskan air minummu. Perjalanan kita agak jauh, dan saya tidak punya uang buat naik taksi. Kita jalan kaki. Jalan kaki? Tanyaku kaget. Iyalah. Hitung-hitung olahraga biar tidak stroke muda gara-gara stres. Ayo, Jenderal Gembel, pasukanmu menunggu. Dia berbalik dan mulai berjalan santai menjauhi toko. Aku memungut botol air mineralku, merapikan baju sebisanya, lalu berlari kecil menyusul langkahnya. Di belakang punggung pria tua misterius ini, aku merasa bukan lagi berjalan menuju ketidakpastian, tapi sedang berjalan menuju medan perang. Dan kali ini, aku pastikan aku tidak akan kalah lagi. Awas saja kamu, Budi. Babak kedua baru saja dimulai. Rasanya betisku sudah bengkak sebesar talas Bogor dan kakiku mau mogok masal menuntut pensiun dini. Kami sudah berjalan kaki hampir 2 jam menyusuri pinggiran kota, melewati jalan tikus, pematang sawah kering, sampai akhirnya masuk ke kawasan industri tua yang lebih mirip kota hantu. Matahari sudah tepat di atas kepala, membakar kulitku yang dulu rutin perawatan mahal di salon kecantikan. Sekarang, boro-boro perawatan,
Keringat saja sudah mengalir deras sampai masuk ke mata. Perihnya minta ampun. Hebatnya, Pak Broto masih berjalan tegap di depan. Langkah kakinya stabil, napasnya teratur. Bahkan sesekali dia bersiul lagu keroncong lama. Padahal umurnya mungkin 3 kali lipat umurku. Aku jadi curiga. Jangan-jangan kakek ini robot atau dia diam-diam minum jamu kuat 5 gelas sebelum bertemu denganku. Masih jauh, Mbah? Tanyaku dengan napas tersengal-sengal. Mirip ikan mas koki yang kehabisan air. Pak Broto berhenti di depan sebuah gerbang besi tinggi yang kondisinya menyedihkan. Karat di mana-mana. Catnya mengelupas parah sampai warna aslinya tidak ketahuan lagi. Di atas gerbang itu, ada papan nama kayu yang sudah miring, nyaris jatuh. Bertuliskan, bengkel akar tuah. Huruf, hanya sudah hilang. Jadi bacanya tinggal, akar tua. Cocok sekali dengan pemiliknya. Sampai. Jawab Pak Broto singkat sambil mendorong gerbang itu. Suara engsel berkarat yang berdecit nyaring menyambut kedatangan kami. Suaranya ngilu sekali di telinga. Persis suara jeritan pintu neraka. Aku melangkah masuk dengan ragu. Kalau di luar panas terik, di dalam sini suaranya senyap dan udaranya pengap. Bau kayu lapuk dan oli bekas langsung menyerbu hidungku. Ini bukan pabrik. Ini lebih mirip kuburan kayu. Halamannya luas tapi penuh ilalang setinggi lutut. Di sana-sini berserakan kayu gelondongan yang dibiarkan kehujanan dan kepanasan sampai warnanya menghitam. Hatiku mencelos melihatnya. Sebagai pecinta kayu, melihat bahan baku sebagus itu dibiarkan membusuk rasanya seperti melihat uang dibakar sia-sia. Kami berjalan menuju bangunan utama yang atap sengnya sudah banyak yang bolong. Di dalam, pemandangannya lebih memprihatinkan lagi. Ada sekitar 5 atau 6 orang pria paruhbaya yang sedang duduk-duduk di atas tumpukan kayu. Tidak ada suara mesin gergaji yang menderu. Tidak ada suara palu yang mengetuk. Hening. Mereka cuma duduk melamun, merokok kretek, atau tidur-tiduran dengan tatapan kosong. Mereka terlihat seperti pasukan yang kalah perang dan ditinggal komandannya kabur. Salah satu dari mereka, pria kurus kering dengan kaos kutang yang sudah bolong di bagian ketiak, mendongak saat melihat kami. Dia buru-buru mematikan rokoknya dan berdiri canggung. Pak Broto, Bapak datang. Sapanya ragu-ragu. Suaranya lemah. Tidak ada semangat hidup. Siang, Darto. Bagaimana kabar hari ini? Tanya Pak Broto santai. Pria bernama Darto itu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ya begini, Pak. Sepi. Listrik sudah diputus PLN kemarin sore karena nunggak 3 bulan. Mesin potong utama rusak lagi. Bantalannya pecah. Anak-anak bingung mau kerja apa. Bahan yang bagus juga sudah habis. Aku menatap sekeliling. Mesin-mesin tua itu tertutup debu tebal. Jaring laba-laba menggantung di sudut-sudut ruangan seperti hiasan pesta Halloween yang lupa dicopot. Ini bukan bengkel yang sekarat. Ini bengkel yang sudah koma dan tinggal menunggu malaikat pencabut nyawa datang. Pak Broto menoleh padaku. Wajah jenakanya hilang, berganti dengan wajah serius seorang raja hutan. Nah, Sari, selamat datang di istanaku, katanya sambil merentangkan tangan. Ini harta terakhirku yang tersisa. Bengkel akar tuah. Dulu tempat ini memproduksi mebel ukir terbaik yang dikirim sampai ke tanah Eropa. Sekarang, kamu lihat sendiri. Cuma jadi sarang tikus dan tempat berkumpulnya pengrajin yang kehilangan harapan. Aku menelan ludah. Bapak mau saya kerja di sini? Ini rongsokan. Pak, maaf. Memang rongsokan. Potong Pak Broto cepat. Matanya menatapku tajam. Sama sepertimu sekarang, kan? Kamu juga merasa dirimu rongsokan setelah dibuang suamimu. Pas sekali. Rongsokan bertemu rongsokan. Kata-katanya menohok ulu hatiku. Sakit. Tapi benar. Pak Broto berjalan mendekati sebuah meja kerja tua yang penuh goresan. Dia menggebrak meja itu sampai debunya beterbangan, membuat Pak Darto dan teman-temannya terlonjak kaget. Dengar baik-baik, Sari. Suara Pak Broto menggema. Saya tidak punya uang sepeser pun untuk modalin kamu. Saya tidak bisa kasih kamu pinjaman buat beli kayu baru atau bayar tunggakan listrik. Uang pensiun saya cuma cukup buat beli nasi uduk.
Dia menunjuk ke arahku dengan telunjuknya yang bengkok. Saya kasih kamu tantangan. 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan, buat tempat ini bernapas lagi. Buat mesin-mesin itu bunyi lagi. Buat orang-orang ini. Dia menunjuk para pekerja yang bengong. Bisa bawa pulang uang belanja buat istri mereka lagi. Tapi Pak, potongku panik. Tanpa modal? Itu mustahil. Saya butuh kayu, butuh cat, butuh pelitur, butuh bayar listrik. Bapak gila ya? Memang saya gila, makanya saya mungut kamu di jalanan. Bentak Pak Broto, tapi ada senyum tipis di bibirnya. Kamu itu pengusaha atau kasir? Kalau cuma bisa kerja pas ada uangnya, anak SD juga bisa. Pengusaha sejati itu pakai otak, bukan cuma pakai dompet. Lihat sekelilingmu. Itu sampah kayu berserakan di halaman. Itu paku bekas masih bisa diluruskan. Itu otak di kepalamu masih berfungsi, kan? Aku terdiam. Tantangan ini tidak masuk akal. Ini misi bunuh diri. Tapi kemudian, bayangan wajah Budi yang sombong, tawa mengejek Ibu Harini, dan cemoohan Anton terlintas di benakku. Mereka pikir aku habis. Mereka pikir aku cuma istri manja yang bisanya cuma tanda tangan cek. Pak Broto mendekatkan wajahnya ke wajahku. Kalau kamu berhasil, separuh saham tempat ini jadi milikmu. Kita jadi mitra. Tapi kalau kamu gagal, silakan angkat kaki dan kembali tidur di teras toko itu. Pintu gerbang di sana terbuka lebar. Suasana hening seketika. Para pekerja menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada yang meremehkan, ada yang penasaran, tapi di mata Pak Darto, aku melihat secercah harapan kecil yang nyaris padam. Dia menatapku seperti orang tenggelam melihat sepotong kayu terapung. Aku menarik napas panjang, menghirup bau apek bengkel ini dalam-dalam. Baunya tidak enak, tapi ini bau kesempatan. Kesempatan untuk membuktikan bahwa Sari bukan cuma pajangan rumah tangga. Baik, Mbah. Jawabku pelan tapi tegas. Tanganku mengepal di samping badan. Saya terima tantangannya. Tapi jangan kaget kalau nanti bapak saya suruh angkat-angkat kayu. Pak Broto tertawa lepas. Tepukannya di bahuku keras sekali sampai rasanya tulang belikatku mau lepas. Itu baru semangat. Darto, bangunkan teman-temanmu yang tidur itu. Mulai hari ini kita punya mandor baru. Namanya Sari, janda galak yang sedang kelaparan. Jangan macam-macam sama dia kalau tidak mau digergaji. Pak Darto dan kawan-kawannya saling pandang. Bingung tapi mulai berbisik-bisik. Aku menatap tumpukan kayu busuk di sudut ruangan. Otakku mulai berputar cepat. Melupakan rasa sakit di kaki. Tanpa uang, tanpa listrik, tanpa bahan baku layak. Baiklah, Budi. Kamu ambil istanaku yang megah. Sekarang, lihat bagaimana aku membangun kerajaan baru dari tumpukan sampah ini. Babak baru benar-benar dimulai di gubuk reot ini. Tatapan mata para pekerja di bengkel itu lebih tajam daripada paku payung yang terinjak kaki telanjang. Mereka menatapku dengan campuran rasa heran, kasihan, dan sedikit meremehkan. Mungkin di kepala mereka, aku ini cuma wanita kota yang sedang halusinasi karena kebanyakan menghirup asap knalpot. Bayangkan saja, seorang wanita dengan pakaian yang meski kotor tapi jelas bermerek, berdiri di atas peti kayu bekas, berteriak-teriak menyuruh mereka bekerja padahal listrik mati dan bahan baku kosong. Pak Darto, yang paling senior di antara mereka, akhirnya mengangkat tangan dengan ragu, persis murid SD yang mau izin ke belakang tapi takut dimarahi guru. Maaf, Mbak Sari, katanya pelan, sambil melirik teman-temannya minta dukungan. Bukan kami tidak mau kerja. Tapi Mbak lihat sendiri, gergaji mesin mati total karena listrik diputus. Kayu jati gelondongan di belakang itu sudah busuk dimakan rayap. Kami mau bikin apa? Bikin api unggun. Gelak tawa sumbang terdengar dari pojokan. Masuk akal sih mereka tertawa. Menyuruh tukang kayu bekerja tanpa kayu dan listrik itu sama konyolnya dengan menyuruh tukang cukur memotong rambut pakai sendok makan. Tapi aku tidak boleh mundur. Kalau aku mundur sekarang, Pak Broto pasti akan tertawa sambil makan kacang, dan Budi akan tepuk tangan dari kejauhan. Aku menarik napas panjang,
mencoba memanggil arwah pedagang obat keliling yang pintar bicara. Pak Darto dan bapak-bapak semua, suaraku lantang, menggema di ruangan yang sunyi itu. Siapa bilang kita butuh kayu gelondongan besar? Siapa bilang kita butuh listrik ribuan watt? Coba lihat ke bawah kaki kalian. Lihat tumpukan sampah di pojok sana yang mau kalian bakar itu. Semua kepala menunduk serentak, melihat tumpukan potongan kayu sisa, serbuk gergaji, dan balok-balok kecil yang dianggap sampah tak berguna. Di mata mereka itu sampah, tapi di mataku yang sedang kepepet ini, itu adalah tumpukan emas yang belum digosok. Aku turun dari peti, berjalan menuju tumpukan limbah itu, dan memungut sepotong kayu jati kecil seukuran telapak tangan. Kayu itu kotor, berdebu, tapi seratnya masih padat dan indah. Kita tidak akan membuat lemari pakaian raksasa atau meja makan untuk istana presiden, kataku sambil mengacungkan potongan kayu itu. Mulai hari ini, kita ganti haluan. Kita akan buat barang-barang kecil. Tatakan gelas, kotak perhiasan, tempat tisu, gantungan kunci, asbak unik. Benda-benda yang bisa masuk ke dalam tas ibu-ibu tanpa mereka perlu mikir panjang buat beli. Hening sejenak. Pak Darto menggaruk kepalanya yang botak sebagian. Kerajinan tangan. Mbak, itu MAH mainan anak kecil. Kami ini biasa bikin kusen pintu. Mbak. Justru itu. Seruku gemas. Kalian punya keahlian memahat yang luar biasa. Sayang kalau cuma dipakai buat bikin kusen lurus doang. Sekarang kita pakai alat manual. Gergaji tangan, amplas kertas, pahat ukir. Tangan kalian itu mesin terbaik ciptaan Tuhan. Tidak butuh listrik, cuma butuh kopi hitam dan gorengan. Mendengar kata kopi dan gorengan, mata mereka sedikit berbinar. Itu kata kunci ajaib untuk memotivasi tukang di seluruh dunia. Pak Broto yang sedari tadi duduk santai di kursi malas reot sambil mengupas kacang rebus, tiba-tiba nyeletuk. Dengar itu, juragan baru kalian sudah bersabda. Yang tidak mau kerja, silakan pulang, tapi jangan harap dapat jatah makan siang dari saya. Ancaman perut memang selalu ampuh. Akhirnya, dengan berat hati dan gerutu pelan, mereka mulai bergerak. Pak Darto mengambil gergaji tangan yang sudah berkarat, lalu mulai mengasah giginya dengan kikir. Suara, krek-krek. Kikir beradu dengan besi menjadi musik pembuka perjuangan kami. Aku tidak mau cuma jadi mandor yang tunjuk-tunjuk jari. Aku menyingsingkan lengan kemejaku yang sudah kucel, mengambil selembar amplas kasar, dan duduk di lantai bersama mereka. Hari-hari pertama adalah neraka dunia bagi jari jemariku. Dulu, tangan ini cuma memegang gelas anggur kristal atau pena mahal buat tanda tangan cek. Paling berat juga cuma mengangkat tas tangan kulit. Sekarang, tangan ini harus beradu gesek dengan permukaan kayu jati yang kasar. Baru 2 jam mengamplas. Kulit jempol dan telunjukku sudah melepuh. Perihnya minta ampun. Apalagi kalau kena keringat asin. Rasanya ingin menangis dan lari ke salon buat perawatan kuku. Tapi sadar diri dompet kosong. Jadi ya dinikmati saja rasa perihnya. Pak Broto benar-benar mentor yang menyebalkan. Dia tidak membantu sama sekali. Kerjanya cuma keliling bengkel, tangannya di belakang punggung, persis mandor zaman penjajahan. Sesekali dia berhenti di dekatku, melihat hasil amplasanku, lalu berdecak. Ceka, itu mengamplas atau mengelus kucing? Tekan yang kuat. Kayu itu benda mati. Tidak bakal kesakitan kalau ditekan. Ingin rasanya kuamplas jidat Pak Broto biar mengkilap. Tapi aku butuh dia. Jadi kutelan saja omelannya bulat-bulat. Seminggu berlalu dengan penderitaan fisik yang luar biasa. Tapi ajaibnya, tumpukan sampah kayu itu perlahan berubah bentuk. Potongan kayu tak berguna kini menjadi kotak perhiasan mungil dengan ukiran bunga melati yang rumit. Balok sisa potongan kaki meja berubah menjadi tempat pensil estetik. Serbuk gergaji kami kumpulkan, dicampur lem, lalu dicetak menjadi pot bunga kecil. Tidak ada yang terbuang. Gudang yang tadinya penuh sampah, kini mulai terlihat rapi, digantikan oleh barisan kerajinan tangan yang siap jual. Masalah berikutnya muncul. Mau dijual kemana? Kami tidak punya toko, tidak punya akun media sosial yang pengikutnya ribuan, dan jelas tidak punya uang buat pasang iklan di koran. Pasar kaget.
kata Pak Darto tiba-tiba saat kami sedang istirahat makan siang dengan menu nasi bungkus. Lagi. Setiap hari Minggu pagi, di alun-alun kota ada pasar kaget. Banyak orang olahraga. Banyak ibu-ibu belanja. Kita gelar lapak di sana saja, Mbak. Ide brilian. Hari Minggu pagi, subuh-subuh sekali, kami sudah sibuk. Karena tidak punya mobil bak terbuka, kami meminjam gerobak dorong milik Pak RT setempat. Bayangkan, mantan istri pengusaha kaya raya, kini mendorong gerobak penuh asbak dan tatakan gelas menyusuri jalan aspal menuju alun-alun. Kalau Budi melihat ini, dia pasti akan tertawa sampai guling-guling. Tapi biarlah, harga diri tidak bisa dipakai buat beli beras. Kami menggelar tikar plastik di pinggir trotoar alun-alun, diapit oleh penjual celana kolor murah dan penjual obat kuat. Saingan yang berat. Aku menata barang-barang kami serapi mungkin. Jantungku berdegup kencang. Bagaimana kalau tidak laku? Bagaimana kalau orang-orang cuma lewat dan melirik sinis? Keringat dingin mulai membasahi punggungku. Padahal matahari belum terbit sepenuhnya. 1 jam pertama, sepi seperti kuburan. Orang-orang cuma lewat, lari pagi, atau sibuk cari sarapan bubur ayam. Aku mulai putus asa. Pak Darto dan teman-temannya duduk gelisah di belakangku. Pak Broto, dia malah asyik senam pagi gabung sama ibu-ibu lansia di tengah lapangan. Tidak peduli nasib kami. Tiba-tiba, seorang turis lokal, ibu-ibu dengan kacamata hitam besar dan topi lebar, berhenti di depan lapak kami. Dia menunduk, mengambil sebuah kotak perhiasan kayu yang kuamplas sampai tanganku lecet berdarah-darah itu. Ini kayu jati asli? Tanyanya ragu. Asli, Bu, jawabku cepat. Suaraku agak gemetar karena gugup. Itu dari limbah kayu tua. Jadi seratnya matang dan kuat. Ukirannya juga buatan tangan, bukan mesin. Ibu itu memutar-mutar kotak itu, meraba permukaannya yang halus. Berapa? Aku menelan ludah. Kami belum sepakat soal harga pasti. 50.000 saja, Bu. Wah, murah ya untuk barang sehalus ini, katanya. Dia langsung mengambil 3 kotak sekaligus dan sepasang tatakan gelas. Dia mengeluarkan lembaran uang ratusan ribu dari dompetnya. Saat tangan ibu itu menyerahkan uang, dan tanganku menerimanya, rasanya ada aliran listrik yang menyengat sekujur tubuhku. Ini bukan uang pemberian suami. Ini bukan uang warisan orang tua. Ini uang hasil keringatku sendiri, hasil lecet di jariku, hasil debu yang masuk ke hidungku. Rasanya manis. Jauh lebih manis daripada uang jajan bulananku yang dulu berjuta-juta itu. Penglaris! Penglaris! Teriak Pak Darto girang di belakangku. Setelah ibu itu pergi, seolah keran keberuntungan dibuka, orang-orang mulai berkerumun. Mereka tertarik karena barang kami unik, beda dari barang pabrikan plastik yang banyak dijual di sana. Kotak tisu ludes. Gantungan kunci habis diborong anak-anak muda. Asbak unik dibeli bapak-bapak perokok. Dalam waktu 4 jam, tikar kami kosong melompong. Gerobak yang tadi berat saat berangkat, kini ringan saat pulang, tapi kantongku yang memberat. Siang itu, kami pulang dengan senyum lebar yang tidak bisa ditahan. Total penjualan hari ini 2 juta rupiah. Angka yang kecil bagi Sari yang dulu, tapi angka raksasa bagi Sari yang sekarang. Sesampainya di bengkel, aku langsung memanggil semua orang berkumpul. Hari ini kita makan enak, teriakku sambil mengacungkan uang hasil jualan. Kita beli kep pelitur baru, kita beli amplas yang banyak, dan sisa uangnya, kita makan nasi padang pakai rendang. Sorak-sorai membahana di bengkel tua itu. Pak Darto sampai berkaca-kaca matanya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, mereka merasa dihargai. Mereka merasa punya harapan. Aku melihat Pak Broto berdiri di ambang pintu, bersandar pada kusen lapuk. Dia tidak ikut bersorak, tapi dia mengangguk pelan ke arahku, lalu mengacungkan jempolnya. Itu pengakuan pertama darinya. Dan bagiku, itu lebih berharga daripada piala penghargaan pengusaha wanita terbaik yang dulu pernah kupajang di lemari kaca. Api kecil di bengkel akar tua sudah menyala, dan aku akan pastikan api ini akan membakar habis keraguan siapapun yang pernah meremehkanku. Budi, tunggu saja.
Istrimu yang gembel. Ini baru saja mendapatkan modal pertamanya. 3 bulan sudah berlalu sejak aku resmi menjadi jenderal rongsokan di bengkel akar tuah, dan hidupku berubah drastis dari ratu salon menjadi ratu amplas. Bengkel kami memang sudah tidak mati suri lagi. Nadinya sudah berdenyut meski masih lemah seperti denyut nadi orang yang baru lari maraton tanpa pemanasan. Penjualan di pasar kaget setiap hari Minggu cukup untuk membeli beras, bayar listrik token yang bunyinya berisik itu, dan menggaji karyawan dengan standar pas-pasan. Tapi, aku sadar betul, jualan tatakan gelas dan asbak rokok tidak akan membawaku kembali ke puncak. Kalau aku mau mengambil kembali hidupku yang dicuri budi, aku butuh paus, bukan cuma ikan teri. Kabar burung itu datang dari koran bekas yang dipakai Pak Darto untuk membungkus gorengan. Di halaman ekonomi yang sudah berminyak itu, ada berita kecil tentang Pak Wijaya, kawan lama almarhum ayahku. Beliau sedang membangun sebuah Sanggraloka, tempat liburan mewah, di Bali yang konsepnya kembali ke alam. Namanya, Nusa Hijau. Mataku langsung membelalak membaca kebutuhan proyek itu. Ribuan perabot kayu dengan nuansa alami dan ramah lingkungan. Ini bukan sekadar peluang. Ini pintu gerbang emas yang terbuka lebar di depan hidungku. Masalahnya, bagaimana caranya masuk ke gerbang itu kalau penjaganya saja mungkin tidak mau membukakan pintu untuk gembel sepertiku? Pak Broto, seperti biasa, menjadi kompor yang paling panas. Saat aku menceritakan rencana gilaku untuk menemui Pak Wijaya, dia cuma tertawa sambil mengelus jenggot putihnya. Kamu mau ketemu Wijaya? Si raja properti itu. Ledeknya. Naik apa? Naik sapu terbang? Atau mau jalan kaki lagi sampai betismu meledak? Ingat Sari, kamu sekarang bukan siapa-siapa. Namamu di lingkaran bisnis sudah dicoret pakai tinta merah tebal. Kata-katanya pedas, lebih pedas dari sambal terasi buatan warung sebelah. Tapi justru itu yang membakar semangatku. Aku tahu aku tidak punya kartu nama mewah atau sekretaris yang bisa mengatur jadwal temu. Yang aku punya cuma nyali dan sebuah kursi lipat. Ya, kursi lipat. Selama 3 hari 3 malam, aku dan Pak Darto begadang membuat sebuah kursi santai dari kayu ulin bekas bantalan rel kereta api yang kami temukan terpendam di lumpur belakang bengkel. Kayunya keras setengah mati. Gergaji kami sampai patah 2 kali. Tapi hasilnya luar biasa. Serat kayunya hitam legam, kokoh, dan memancarkan aura purba yang magis. Kursi ini bukan sekadar tempat duduk. Ini karya seni yang bercerita tentang ketahanan hidup. Hari penentuan itu tiba. Aku tahu Pak Wijaya sedang berada di kota ini untuk meninjau proyek hotel cabangnya sebelum terbang ke Bali. Aku tidak punya uang untuk sewa mobil, apalagi naik taksi yang argometernya bikin jantungan. Satu-satunya pilihan transportasi yang masuk akal dengan isi dompetku adalah menumpang truk sayur milik tetangga bengkel yang kebetulan mau mengantar pasokan kol ke pasar induk dekat hotel Pak Wijaya. Bayangkan, Sari Larasati, mantan sosialita, kini duduk terguncang-guncang di bak truk terbuka, diapit karung kol dan wortel, sambil mendekap kursi lipat kayu seberat 20 kilo. Aroma tubuhku hari ini bukan wangi mawar, tapi wangi tumis sayuran mentah. Truk berhenti di pasar induk, dan aku harus berjalan kaki sekitar 1 kilometer menuju hotel bintang 5 tempat Pak Wijaya menginap. Matahari siang itu terik sekali, seolah ingin melelehkan aspal jalanan. Keringat bercucuran membasahi kemeja putihku yang sudah mulai kusam kerahnya. Kursi lipat di punggungku rasanya makin lama makin berat. Seberat beban hidupku 3 bulan terakhir. Tapi aku terus melangkah. Rasa malu sudah kubuang jauh-jauh di tempat sampah bersama sisa-sisa gengsiku yang tidak berguna. Sesampainya di lobi hotel yang megah, tantangan pertamanya bukan Pak Wijaya, tapi satpam berbadan tegap yang berdiri di pintu kaca otomatis. Dia menatapku dari ujung rambut yang lepek sampai ujung sepatu kets yang dekil. Tangannya terangkat, memberikan isyarat berhenti yang tegas. Maaf, Bu. Pintu masuk karyawan lewat belakang. Atau kalau mau jualan kerupuk, tidak boleh masuk sini, katanya datar tanpa ekspresi. Darahku mendesir naik ke kepala. Enak saja dikira penjual kerupuk. Meski tampangku memang mendukung sih. Aku menegakkan badan, berusaha memanggil sisa-sisa wibawa yang dulu kumiliki saat memimpin rapat direksi. Pak, saya bukan mau jualan kerupuk,
Dan saya bukan karyawan. Jawabku tenang sambil menatap matanya tajam. Saya ada janji dengan Pak Wijaya di kamar presidensial. Kalau Bapak menghalangi saya, dan Pak Wijaya marah karena tamunya terlambat, Bapak siap tanggung jawab. Satpam itu goyah. Dia bingung melihat wanita gembel tapi bicaranya seperti bos besar. Taktik gertak sambal ini sering kupakai dulu, dan ternyata masih ampuh. Saat dia ragu, aku menyelinap masuk melewati pintu putar kaca itu. Hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyambutku, membuat keringat di badanku terasa membeku seketika. Lobi hotel itu mewah sekali. Lantai marmernya mengkilap, lampu gantung kristalnya berkilauan, dan sofa-sofa empuk diduduki orang-orang berjas rapi yang wangi. Aku merasa seperti alien yang salah mendarat di planet asing. Aku meletakkan kursi lipatku di lantai, lalu duduk di salah satu sofa tunggu. Mataku liar mencari sosok Pak Wijaya. Orang-orang di sekitar menatapku risih. Mungkin hidung mereka terganggu dengan aroma, parfum, kol yang menempel di bajuku. 3 jam aku menunggu. Perutku mulai bernyanyi lagu keroncong, dan mataku mulai berat. Tepat saat aku hampir menyerah, pintu lift terbuka. Keluarlah rombongan pria berjas hitam, dan di tengah-tengahnya berjalan seorang pria parubaya dengan rambut memutih yang sangat kukenal. Pak Wijaya. Dia terlihat sedang terburu-buru, dikelilingi asisten yang sibuk mencatat. Tanpa pikir panjang, aku menyambar kursi lipatku dan berlari menerobos barikade asistennya. Pak Wijaya, teriakku lantang, mengabaikan tatapan kaget orang seisi lobi. Pak Wijaya berhenti mendadak. Dia menoleh, matanya menyipit melihat wanita berantakan yang berlari ke arahnya sambil memanggul kursi kayu. Awalnya dia bingung, tapi perlahan matanya membelalak lebar saat mengenali wajahku. Sari? Suaranya terdengar tidak percaya. Sari Larasati? Astaga! Nak, apa yang terjadi padamu? Saya dengar beritamu di koran, tapi saya tidak menyangka. Dia tidak melanjutkan kalimatnya. Mungkin dia tidak tega bilang kalau aku terlihat mengerikan. Para asistennya sudah siap mengusirku. Tapi Pak Wijaya mengangkat tangan menahan mereka. Pak, saya tahu waktu Bapak sempit, kataku cepat. Tidak mau membuang kesempatan untuk drama tangis-tangisan. Napasku masih ngos-ngosan. Saya tidak datang untuk minta sumbangan atau pinjam uang. Saya datang sebagai profesional. Saya dengar Bapak butuh perabot untuk Nusa Hijau. Pak Wijaya menatapku iba, tapi naluri bisnisnya tetap jalan. Sari, proyek itu besar. Saya butuh ribuan unit. Dan maaf, dengan kondisimu sekarang, bagaimana kamu bisa memenuhinya? Perusahaanmu sudah tutup, kan? Perusahaan lama saya mati, Pak. Tapi keahlian saya tidak. Jawabku mantap. Aku membuka lipatan kursi kayu ulin yang kubawa, lalu meletakkannya di lantai marmer yang licin itu. Kursi itu berdiri kokoh. Warnanya yang hitam alami terlihat kontras dan elegan di tengah kemewahan modern hotel itu. Coba Bapak duduk, pintaku. Pak Wijaya ragu sejenak, lalu perlahan duduk di kursi buatan bengkel rongsokanku. Dia bersandar, merasakan lekukan kayu yang kami buat presisi mengikuti tulang punggung. Dia meraba sandaran lengannya yang halus namun bertekstur alami. Ekspresi wajahnya berubah, dari iba menjadi kagum. Ini nyaman sekali, gumamnya. Dan kayunya ini ulin bekas, kan? Kok bisa sehalus ini? Itu kayu dari bantalan rel kereta api tua, Pak. Jelasku penuh semangat. Tahan air, tahan rayap, dan tahan banting. Sama seperti saya sekarang. Konsep Sangraloka Bapak adalah kembali ke alam, kan? Kursi ini punya cerita, Pak. Ini bukan kayu tebangan baru yang merusak hutan. Ini kayu limbah yang diberi nyawa kedua. Filosofinya cocok dengan visi Bapak. Pak Wijaya terdiam lama. Dia mengelus dagunya, menatap kursi itu, lalu menatap mataku. Dia tidak lagi melihat Sari si gembel. Dia melihat Sari si ratu ukir yang dulu pernah dia kagumi kecerdasannya. Saya suka filosofinya, katanya akhirnya. Sebuah kalimat yang membuat jantungku nyaris meledak saking senangnya. Tapi saya butuh bukti, bukan cuma satu sampel.
Saya butuh 500 unit kursi seperti ini untuk area kolam renang dan taman. Dan saya butuh barang itu siap kirim dalam waktu 2 bulan. 2 bulan. Pekiku tertahan. Itu gila. Bengkel kami cuma punya alat manual dan tenaga kerja tua. Normalnya butuh 4 bulan untuk jumlah segitu dengan kondisi kami. Kalau tidak sanggup, saya bisa pesan ke pabrik mebel di Jepara. Mereka punya mesin canggih. Tantang Pak Wijaya. Matanya menyiratkan ujian. Otakku berputar cepat. Kalau aku tolak, aku pulang dengan tangan hampa dan mungkin selamanya akan jualan asbak di pasar kaget. Kalau aku terima, aku mempertaruhkan nama baikku yang tersisa. Tapi hei, aku sudah tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan selain nyawa, kan? Sanggup, Pak, jawabku lantang, meski lututku gemetar. 500 unit, 2 bulan. Kualitas sama persis dengan sampel ini. Kalau ada satu saja yang cacat, Bapak tidak usah bayar sepeser pun. Pak Wijaya tersenyum lebar. Senyum seorang pengusaha yang baru saja mendapatkan kesepakatan bagus. Dia mengulurkan tangannya. Baik. Datang ke kantor perwakilan saya besok pagi untuk tanda tangan kontrak dan ambil uang muka. Jangan terlambat. Dan tolong mandi dulu ya, nak. Dia menepuk bahuku sambil tertawa renyah. Lalu berbalik pergi melanjutkan langkahnya yang terburu-buru. Aku berdiri mematung di tengah lobi, menatap tangan kananku yang baru saja menjabat tangan konglomerat itu. Rasanya tidak nyata. Aku baru saja mendapatkan pesanan raksasa. Saat keluar dari hotel, langit sore sudah berwarna jingga. Aku berjalan keluar dengan perasaan seringan kapas. Meski perutku masih lapar dan badanku masih bau sayur kol. Di gerbang hotel, satpam yang tadi menghalangiku masih berdiri di sana. Aku berhenti sejenak di depannya, lalu tersenyum manis. Pak, besok-besok kalau ada penjual kerupuk lewat, jangan diusir ya. Siapa tahu dia bawa rezeki nomplok buat bos Bapak, kataku sambil mengedipkan sebelah mata. Satpam itu cuma melongo bingung. Aku tertawa lepas sambil berjalan menjauh. Langkahku cepat, tidak sabar ingin melihat wajah Pak Darto dan Pak Broto saat mendengar kabar gila ini. 500 kursi dalam 2 bulan. Ini bukan cuma pekerjaan berat. Ini perang. Dan pasukan tuaku di bengkel akar tua harus siap tempur mulai besok pagi. Terima kasih, truk sayur. Terima kasih, kayu rel kereta api. Sari Larasati resmi kembali ke permainan. Suara mesin gergaji yang menderu di bengkel akar tua sekarang terdengar lebih merdu di kupingku daripada nyanyian biduan dangdut di hajatan kampung sebelah. Bengkel yang dulunya sepi seperti kuburan keramat, kini hidup kembali layaknya pasar malam. Uang muka dari Pak Wijaya sudah cair, dan rasanya memegang tumpukan uang tunai setebal batu bata itu lebih menyegarkan daripada minum es kelapa muda di siang bolong. Tentu saja, godaan untuk lari ke pusat perbelanjaan dan memborong baju baru sangat kuat, mengingat kemeja kerjaku sudah mulai mirip kain lap dapur. Tapi, aku menahan diri sekuat tenaga. Ada hal yang jauh lebih penting daripada penampilan, yaitu amunisi untuk perang. Sebagian besar uang itu langsung kupakai untuk belanja bahan baku kayu ulin tambahan dan membayar gaji Pak Darto serta kawan-kawannya yang sudah lama puasa pegang uang. Wajah mereka sumringah. Senyumnya lebar sampai gigi geraham belakang kelihatan. Pak Broto sendiri cuma minta jatah rokok klobot dan kopi hitam. Katanya dia sudah terlalu tua untuk foya-foya, takut kualat. Sisa uangnya? Nah, ini bagian paling menariknya. Sisa uang itu tidak kumasukkan ke tabungan, tapi kumasukkan ke dalam amplop coklat tebal untuk membayar seorang tamu istimewa. Namanya Pak Iman. Penampilannya sangat tidak meyakinkan untuk ukuran orang yang profesinya pencari fakta, alias mata-mata swasta. Dia lebih mirip tukang ojek pangkalan yang hobi main catur di pos ronda. Jaketnya kulit sintetis yang sudah mengelupas di bagian leher, dan helmnya penuh stiker partai politik. Tapi jangan salah, Pak Broto bilang, Pak Iman ini punya mata elang dan telinga kelelawar. Dia bisa menemukan jarum di tumpukan jerami, bahkan bisa tahu siapa yang menjatuhkan jarum itu dan jam berapa kejadiannya. Kami bertemu di sebuah warung kopi kecil yang letaknya tersembunyi di belakang terminal bis. Tempat yang pas untuk transaksi rahasia, atau sekadar menghindari tagihan utang. Ini uang mukanya, Pak.
kataku sambil menggeser amplop coklat itu melewati meja yang penuh remah pisang goreng. Sisanya saya lunasi kalau Bapak berhasil dapatkan apa yang saya minta. Pak Iman mengintip isi amplop itu sekilas, lalu mengangguk cepat. Kumis tebalnya bergerak-gerak lucu saat dia tersenyum. Beres, Bu Sari. Targetnya Budi Santoso dan keluarganya. Kan? Gampang. Orang macam itu biasanya jejaknya banyak. Soalnya mereka terlalu sombong buat hati-hati. Saya butuh bukti hitam di atas putih. Pak, bukan gosip tetangga. Tekanku. Saya butuh aliran dana, surat-surat palsu, dan kalau ada bukti perselingkuhan. Siap laksanakan. Ibu duduk manis saja sambil mengukir kayu. Biar saya yang mengukir nasib mantan suami ibu, jawabnya puitis. Lalu menyeruput kopinya dengan bunyi slurp yang nyaring. 2 minggu berlalu setelah pertemuan itu. Hari-hariku habis di bengkel, mengawasi produksi 500 kursi lipat yang harus sempurna. Badanku lelah luar biasa. Setiap sendi rasanya mau copot. Tapi pikiranku terus melayang ke Pak Iman. Apakah dia berhasil? Atau jangan-jangan uangku dibawa kabur buat modal nikah lagi? Rasa was-was itu terus menghantui. Sampai suatu malam, saat hujan gerimis turun membasahi atap seng bengkel, ponsel jadul yang baru kubeli bergetar. Itu pesan singkat dari Pak Iman. Barang sudah siap. Saya tunggu di tempat biasa. Malam itu juga, aku menerobos hujan pakai payung pinjaman Pak Darto yang bolong pinggirnya. Jantungku berdegup kencang, lebih kencang daripada saat menunggu pengumuman kelulusan sekolah dulu. Di warung kopi yang sama, Pak Iman sudah menunggu. Kali ini dia tidak memesan kopi, tapi sedang asyik makan mie instan kuah. Di samping mangkuknya, tergeletak sebuah map plastik tebal berwarna merah. Silakan diperiksa, Bu. Hati-hati, isinya panas. Bisa bikin darah tinggi kalau tidak kuat iman, katanya santai sambil mengunyah kerupuk. Aku membuka map itu dengan tangan gemetar. Lembar pertama yang kulihat adalah salinan rekening koran. Mataku membelalak menelusuri deretan angka di sana. Ada serangkaian transfer dalam jumlah besar, puluhan sampai ratusan juta rupiah, dari rekening perusahaan lamaku ke sebuah rekening pribadi. Tanggal transaksinya terjadi rutin selama 2 tahun terakhir, dan frekuensinya meningkat drastis tepat seminggu sebelum perusahaanku dinyatakan bangkrut. Nama pemilik rekening penerima itu tertulis jelas, Lina Marlina. Darahku mendidih. Lina, sekretaris Budi yang selalu bersikap manis, yang sering membawakanku kue bolu kalau aku datang ke kantor, ternyata adalah brankas berjalan tempat Budi menyembunyikan uang hasil curiannya dariku. Pantas saja Budi selalu bilang kas perusahaan sedang tipis, padahal penjualan kami sedang bagus-bagusnya. Ternyata uangnya bocor ke kantong sekretaris kesayangannya. Lembar berikutnya lebih menyakitkan lagi. Itu adalah salinan dokumen pengajuan utang ke bank yang membuatku kehilangan segalanya. Di kolom tanda tangan penanggung jawab, tertera tanda tangan atas namaku. Tapi saat diamati lebih dekat, goresannya kaku. Huruf S-nya terlalu melengkung, dan tarikan garis akhirnya ragu-ragu. Ini jelas palsu. Siapapun yang memalsukannya pasti melakukannya dengan terburu-buru. Coba lihat yang di dalam kartu memori itu, Bu. Tunjuk Pak Iman pada benda kecil berwarna hitam yang terselip di dalam plastik. Saya dapat rekaman itu dari mantan satpam kantor ibu yang dipecat Budi tanpa pesangon. Dia sakit hati. Jadi dia simpan salinan rekaman kamera pengawas ruang kerja Budi sebagai jaminan. Aku tidak sabar. Aku segera pamit dan berlari kembali ke bengkel. Di ruang kantor Pak Broto yang pengap, aku menyalakan laptop tua yang loadingnya lama sekali. Mungkin prosesornya masih pakai tenaga uap. Setelah menunggu 5 menit yang menyiksa, akhirnya aku bisa membuka data video itu. Layar laptop menampilkan rekaman hitam putih ruang kerja Budi. Tanggal yang tertera di pojok layar adalah 2 hari sebelum aku diusir dari rumah. Di sana, terlihat Budi sedang duduk di meja kerjanya. Pintu terbuka, dan masuklah Ibu Harini bersama Lina. Mereka tidak terlihat panik atau sedih karena perusahaan mau bangkrut. Sebaliknya, mereka tertawa-tawa. Aku menaikkan volume suara laptop sampai maksimal. Suara tawa Ibu Harini terdengar jelas, melengking dan menyayat hati. Kamu yakin ini aman?
Bud? Tanya Ibu Harini dalam video itu sambil memegang gelas anggur. Si Sari itu kan teliti orangnya. Budi tertawa sambil menepuk tumpukan dokumen. Aman, Bu. Sari itu memang teliti soal kayu, tapi dia buta soal uang. Dia percaya 100% sama aku. Tanda tangannya gampang ditiru. Begitu bank menyita asetnya, kita sudah aman. Uangnya sudah masuk rekening Lina, dan sertifikat rumah sudah atas namaku. Sari bakal keluar dari rumah itu cuma bawa baju di badan. Lina kemudian mendekat, duduk di pangkuan Budi, dan mencium pipinya. Hebat banget sih Mas Budi. Akhirnya kita bisa liburan ke Eropa ya, Mas? Aku sudah bosan pura-pura jadi sekretaris lugu di depan istrimu yang sok suci itu. Tenang sayang, jawab Budi sambil mengelus rambut Lina. Biar Sari jadi gembel dulu. Nanti kalau dia sudah hancur total, baru kita nikmati hidup. Bra, aku menggebrak meja kerja Pak Broto sekuat tenaga. Laptop itu berguncang, hampir jatuh. Napasku memburu. Dadaku naik turun menahan amarah yang meledak-ledak. Air mata menetes, bukan karena sedih, tapi karena murka. Selama ini aku tidur di sebelah musuh dalam selimut. Aku melayani, memasakkan makanan, dan mencintai pria yang sedang merencanakan kehancuranku sambil tertawa-tawa dengan selingkuhannya dan ibunya sendiri. Pak Broto, yang ternyata sedari tadi berdiri di ambang pintu, masuk perlahan. Dia tidak kaget melihat reaksiku. Dia meletakkan segelas teh hangat di atas meja. Sudah lihat aslinya mereka? Tanya Pak Broto tenang. Aku mengangguk, menghapus air mata dengan kasar. Mereka iblis. Mbah. Mereka bukan manusia. Bagus, kata Pak Broto. Simpan kemarahan itu. Jangan dikeluarkan sekarang. Jangan meledak sekarang. Jadikan itu bahan bakar. Dia mengambil map merah itu dan menutupnya. Sekarang kamu punya senjata. Senjata ini bisa mematikan kalau dipakai di waktu yang tepat. Tapi ingat, Sari, Budi itu licik. Kalau kamu serang dia sekarang, dia mungkin masih bisa berkelit atau kabur ke luar negeri pakai uang curian itu. Kita harus buat dia tidak bisa lari. Aku menatap Pak Broto. Maksud Mbah? Kita harus tunggu sampai dia benar-benar terdesak. Uang hasil curian itu uang panas. Sari, biasanya cepat habis. Dan kabar yang saya dengar di jalanan. Pak Broto tersenyum misterius. Si Budi sedang pusing 7 keliling. Bisnis investasi emas bodong yang dia ikuti baru saja kabur membawa uang nasabah. Tebak siapa salah satu investor terbesarnya? Mataku membelalak. Budi. Tepat. Separuh uang yang dia curi darimu sudah lenyap dibawa kabur penipu lain. Karma itu kerjanya cepat. Nah, sekarang dia sedang gali lubang tutup lubang. Dia dikejar rentenir, gaya hidup ibunya masih selangit, dan si Lina itu wanita seperti dia biasanya tidak betah hidup susah. Sebuah rencana jahat, atau lebih tepatnya rencana keadilan, mulai tersusun di kepalaku. Kalau Budi sedang butuh uang cepat, dia pasti akan menjual satu-satunya aset berharga yang tersisa di tangannya. Rumah warisan orang tuaku. Rumah yang penuh kenangan masa kecilku, yang dia rampas dengan licik. Dia bakal jual rumah itu. Mbah, gumamku pelan. Pasti. Dan dia pasti akan jual lewat lelang tertutup supaya tidak ketahuan bank atau penagih utang lainnya. Dia butuh uang tunai, cepat, dan diam-diam. Sahut Pak Broto. Aku menatap layar laptop yang kini gelap. Wajahku terpantul di sana. Bukan lagi wajah Sari yang cengeng. Ini wajah seorang pemburu yang baru saja memasang perangkap. Kalau begitu, kita biarkan dia merasa ada di atas angin sebentar lagi, kataku dingin. Kita selesaikan pesanan Pak Wijaya, kita ambil pelunasan pembayarannya, dan saat Budi membuka lelang itu, aku akan datang. Aku akan beli kembali harga diriku, tunai, tepat di depan mukanya. Malam itu, hujan reda, udara terasa dingin, tapi hatiku membara. Map merah berisi bukti kejahatan itu kusimpan rapat-rapat di dalam laci terkunci di bawah tumpukan desain kursi. Itu adalah tiketku untuk mengirim Budi ke tempat yang pantas baginya. Jeruji besi. Tunggu tanggal mainnya,
Mas Budi, aku tidak sabar melihat wajahmu saat tahu bahwa gembel yang kau buang ini akan menjadi mimpi burukmu yang paling nyata. Sementara aku sibuk memoles kayu ulin sampai mengkilap di bengkel yang panasnya minta ampun, di seberang sana, Karma ternyata sedang bekerja lembur tanpa minta uang tambahan. Kabar tentang kehancuran Budi menyebar lebih cepat daripada bau terasi bakar yang ditiup angin. Awalnya cuma bisik-bisik tetangga yang didengar Pak Iman di warung kopi, tapi lama-kelamaan beritanya makin jelas dan terperinci, seolah-olah seluruh kota sedang menonton pertunjukan sirkus di mana badut utamanya adalah mantan suamiku sendiri. Rasanya memang jahat menertawakan kemalangan orang lain, tapi mengingat orang itu adalah orang yang melempar surat cerai ke mukaku saat hujan deras, aku rasa sedikit senyum sinis masih diizinkan oleh malaikat pencatat amal. Bencana pertama yang menghantam Budi datang dari sifat serakahnya sendiri. Rupanya, uang hasil menipu perusahaan lamaku itu tidak dia pakai buat modal usaha yang benar, melainkan dia tanam di investasi emas bodong yang menjanjikan keuntungan gila-gilaan dalam waktu singkat. Namanya juga manusia. Kalau sudah melihat janji uang cepat, otak seringkali pindah ke dengkul. Budi, yang merasa dirinya sarjana ekonomi paling pintar sedunia, menaruh hampir 70% uang curiannya di sana. Dan, puff, dalam sekejap mata, bandar investasinya kabur entah kemana, meninggalkan Budi dan ratusan orang serakah lainnya gigit jari. Uang miliaran rupiah lenyap seperti asap rokok yang ditiup angin. Belum kering keringat dingin Budi karena uangnya hilang, bencana kedua datang menghantam, kali ini tepat di ulu hati. Lina, sekretaris sekaligus kekasih gelap yang selama ini dia banggakan di depan ibunya, ternyata punya insting bertahan hidup setajam tikus got. Begitu tahu kapal Budi mulai oleng dan bocor di mana-mana, Lina tidak mau ikut tenggelam. Wanita itu kabur di tengah malam buta. Dia tidak pergi dengan tangan kosong, tentu saja. Lina menguras sisa uang tunai yang ada di brankas rumah, membawa perhiasan berlian yang baru dibelikan Budi, dan bahkan membawa mobil sedan mewah yang surat-suratnya bodohnya masih Budi pegang. Budi bangun di pagi hari bukan disambut ciuman mesra, tapi disambut lemari kosong dan pesan singkat yang isinya cuma, "Maaf mas, aku tidak bakat hidup susah." Aku membayangkan wajah Budi saat membaca pesan itu. Pasti warnanya berubah-ubah seperti lampu merah perempatan jalan. Merah karena marah, kuning karena kaget, dan hijau karena, tidak ada hijaunya, yang ada kelabu karena pusing. Kondisi rumah mewah yang mereka tempati, rumah warisan orang tuaku yang dia rampas, kini berubah jadi neraka dunia. Ibu Harini yang terbiasa hidup baknyonya besar, sekarang mulai panik karena kartu kreditnya ditolak di mana-mana. Dia yang biasanya ke salon 2 hari sekali, sekarang mungkin harus keramas pakai sampo sasetan di kamar mandi rumah. Anton, adik ipar yang tidak berguna itu, malah makin membebani. Bukannya bantu cari solusi, dia malah merengek minta uang bensin karena mobilnya mogok. Keluarga yang dulu terlihat kompak saat mengusirku, sekarang mulai saling menyalahkan dan teriak-teriak setiap hari. Rumah itu isinya bukan lagi tawa kemenangan, tapi suara piring pecah dan umpatan kasar. Puncaknya adalah ketika penagih utang mulai berdatangan. Bukan penagih dari bank yang pakai dasi dan bicara sopan, tapi penagih jalanan yang badannya besar-besar dan mukanya sangar. Ternyata, untuk menutupi gaya hidup mewahnya setelah uang investasi hilang, Budi meminjam uang ke lintah darat dengan bunga yang mencekik leher. Sekarang, bunganya sudah berbunga lagi sampai jadi kebun raya utang. Budi ketakutan setengah mati. Dia tidak berani keluar rumah, mobilnya disembunyikan, dan pagar rumah digembok rangkap 3. Sang Raja Minyak kini tak lebih dari ayam sayur yang bersembunyi di balik ketiak ibunya. Dalam keputusasaan itu, Budi mengambil satu-satunya jalan pintas yang tersisa di otaknya yang buntu. Dia harus menjual aset terakhir yang nilainya besar untuk melunasi utang lintah darat dan memulai hidup baru, atau setidaknya, untuk kabur keluar kota. Aset itu adalah rumah yang mereka tempati. Rumah masa kecilku. Rumah yang penuh kenangan ayah dan ibuku, yang dia ambil dengan cara memalsukan tanda tangan. Informasi ini kudapat langsung dari Pak Broto yang pagi itu datang ke bengkel dengan senyum penuh arti. "Umpan kita dimakan, Sari," kata Pak Broto sambil meletakkan selebaran fotokopian di meja kerjaku. "Budi mau jual rumah itu.
Tapi karena dia malu kalau ketahuan bangkrut, dan karena sertifikatnya mungkin bermasalah kalau dicek bank, dia mau jual lewat lelang tertutup. Hanya orang-orang tertentu yang diundang. Lelangnya lusa, di ruang pertemuan hotel Melati pinggiran kota. Tanganku yang sedang memegang amplas langsung berhenti. Lelang tertutup. Itu artinya dia butuh uang tunai cepat. Tidak peduli harganya jatuh, asalkan bisa langsung cair. Ini kesempatan emas yang tidak akan datang 2 kali. Kalau rumah itu jatuh ke tangan orang lain, aku akan kehilangan jejak masa laluku selamanya. Tapi kalau aku bisa membelinya kembali, itu akan menjadi pukulan telak yang menyempurnakan balas dendamku. Berapa dia buka harga? Tanyaku datar, berusaha menahan gemuruh di dada. Murah sekali untuk ukuran rumah di kawasan elit, jawab Pak Broto. Dia buka harga 15 miliar. Dia butuh cepat. Peserta yang diundang rata-rata maklar tanah licik yang pasti akan menawar sadis. Aku menghitung cepat di kepala. Uang pelunasan dari Pak Wijaya untuk proyek kursi Sangraloka itu baru saja cair kemarin sore. Jumlahnya besar karena Pak Wijaya sangat puas dengan hasil kerja kami dan memberikan bonus percepatan produksi. Ditambah dengan tabungan hasil penjualan kerajinan tangan selama 6 bulan ini. Dan ya, Pak Broto juga diam-diam menambahkan uang tabungan tuanya sebagai suntikan modal. Anggap saja investasi buat masa tua. Biar aku bisa numpang tidur di kamar tamu rumahmu nanti, katanya waktu itu. Total uang yang kami punya cukup. Sangat cukup untuk membungkam mulut sombong Budi. Siapkan baju terbaikmu, Embah, kataku sambil berdiri, menatap tajam ke arah selebaran itu. Lusa kita akan pergi kondangan. Tapi bukan kondangan nikah. Kita mau melayat matinya kesombongan mantan suamiku. Pak Broto terkekeh. Suara tawanya renyah. Siap, Jenderal. Aku akan pakai batik tulis yang paling ganteng. Biar dikira juragan tembakau dari desa. Malam itu aku tidak bisa tidur nyenyak. Tapi bukan karena gelisah takut, melainkan karena tidak sabar. Aku membayangkan wajah Budi, Ibu Harini, dan Anton saat melihat siapa yang akan mengangkat papan penawaran tertinggi. Mereka membuangku saat aku tidak punya apa-apa, menghinaku gembel, dan menertawakanku saat aku tidur di teras toko. Lusa, gembel ini akan datang membawa koper berisi harga diri yang sudah ditebus lunas. Tunggu aku pulang. Ayah, Ibu, rumah kita akan kembali. Dan untuk Budi, nikmatilah sisa-sisa hari tenangmu di rumah itu. Karena sebentar lagi, kamu yang akan merasakan bagaimana dinginnya tidur beralaskan penyesalan. Ruang pertemuan di Hotel Melati ini baunya aneh sekali. Campuran antara bau karpet lembab yang tidak pernah dicuci dan bau parfum murah yang dipakai berlebihan untuk menutupi bau karpet itu. Suasananya suram. Lampu di langit-langit ada yang mati satu dan berkedip-kedip horor. Persis suasana hati para penghuninya saat ini. Di barisan paling depan, duduklah 3 serangkai yang dulu membuangku ke jalanan. Budi, Ibu Harini, dan Anton. Mereka tampak menyedihkan. Kontras sekali dengan penampilan mereka saat mengusirku dulu. Kemeja Budi kusut di bagian punggung. Rambutnya lepek karena keringat. Dan wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup yang lupa dikubur. Ibu Harini, yang biasanya tampil prima bak ratu kerajaan, hari ini kipas-kipas heboh pakai undangan lelang karena pendingin ruangan di hotel murah ini sepertinya sudah menyerah menghadapi panasnya dosa-dosa mereka. Bedak di wajahnya mulai luntur di bagian hidung, membuatnya terlihat seperti badut yang habis kehujanan. Sementara Anton, adik ipar yang tidak berguna itu, duduk merosot di kursi sambil gigit-gigit kuku. Matanya liar menatap sekeliling seolah takut ada penagih utang yang melompat keluar dari balik gorden. Peserta lelang yang hadir tidak banyak. Paling cuma 5 atau 6 orang. Mereka bukan investor properti kelas kakap, melainkan para maklar tanah berwajah licik yang matanya berbinar-binar melihat mangsa yang sedang sekarat. Mereka tahu Budi butuh uang cepat. Mereka tahu sertifikat rumah itu panas. Jadi mereka datang siap dengan pisau tumpul untuk menyembelih harga serendah-rendahnya. Budi menatap mereka dengan ngeri. Tapi dia tidak punya pilihan. Juru lelang, seorang pria gemuk dengan suara cempreng yang bikin sakit kuping, memulai acara. Dia membuka harga 15 miliar rupiah. Angka yang sudah sangat murah untuk rumah mewah di kawasan elit pusat kota.
Apalagi rumah itu penuh dengan perabot jati tua peninggalan orang tuaku. 10 miliar. Teriak salah satu maklar yang giginya emas. Langsung menawar sadis tanpa perasaan. Wajah Budi berubah hijau. Pak, tolonglah. 15 itu sudah harga dasar. Utang saya maksud saya. Nilai rumahnya jauh di atas itu. Serunya panik. Halah, Pak Budi. Kami tahu Bapak lagi kepepet. 10 miliar setengah. Itu tawaran terakhir saya. Kalau tidak mau, ya silakan makan batu bata rumah itu. Sahut maklar lain sambil tertawa mengejek, diikuti tawa peserta lainnya. Ibu Harini menyenggol lengan Budi. Budi, jangan mau. Itu rumah mewah. Masa harganya sama kayak ruko pinggir kali? Ibu tidak rela. Bisiknya keras. Suaranya gemetar menahan tangis. Diam, Bu. Bentak Budi frustrasi. Kalau ibu tidak rela, ibu saja yang bayar utang lintah darat itu. Kita tidak punya waktu lagi. Perdebatan keluarga yang memalukan itu menjadi tontonan gratis bagi para maklar. Juru lelang mengetuk meja, mencoba menenangkan suasana pasar ikan ini. Harga mentok di angka 12 miliar. Budi menunduk lesu, bahunya turun. Dia tahu 12 miliar tidak akan cukup untuk menutup semua lubang yang dia gali. Tapi dia sudah tidak berdaya. Dia siap melepaskan rumah kenangan masa kecilku itu dengan harga sampah. 12 miliar. Sekali. Kata juru lelang mengangkat palu kayunya. 12 miliar. 2 kali. Suasana hening. Budi memejamkan mata. Pasrah. Anton menutup muka. Ibu Harini menahan napas. Palu itu hampir menghantam meja. 20 miliar. Tunai. Suara itu tenang, jernih, dan membelah keheningan ruangan seperti petir di siang bolong. Bukan teriak, tapi nadanya penuh kuasa. Palu juru lelang berhenti di udara, nyaris meleset memukul jempolnya sendiri. Semua kepala di ruangan itu, termasuk Budi dan para maklar, serentak menoleh ke arah pintu masuk di belakang. Pintu ganda itu terbuka lebar. Di sana berdiri sesosok wanita yang membuat napas Budi tercekat. Itu aku. Sari. Tapi bukan Sari yang pakai daster kumal. Bukan Sari yang matanya bengkak menangis. Dan jelas bukan Sari, gembel, yang tidur di teras toko. Aku mengenakan kebaya modern berwarna merah marun yang pas di badan. Dipadu dengan kain batik tulis yang harganya mungkin bisa buat beli motor Anton. Rambutku disanggul rapi. Wajahku dipoles riasan tipis namun tegas. Di sampingku, Pak Broto berdiri gagah dengan kemeja batik sutra dan kacamata hitam, persis seperti pengawal pribadi atau mungkin don mafia yang sedang cuti liburan. Suara langkah sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai ubin. Tak, tak, tak. Iramanya terdengar seperti hitungan mundur menuju kiamat bagi Budi. Aku berjalan perlahan menyusuri lorong di antara kursi-kursi, daguku terangkat. Mataku lurus ke depan menatap juru lelang. Sama sekali tidak melirik Budi yang mulutnya sudah menganga lebar saking kagetnya. Lalat pun mungkin takut masuk ke mulut Budi saking ngerinya melihat ekspresinya. Maaf saya terlambat. Kataku santai sambil meletakkan tas tanganku di meja kosong barisan depan. Macet di jalan. Biasa. Mobil baru saya agak lebar bodinya. Budi berdiri terhuyung. Tangannya gemetar menunjuk ke arahku. Sari, kamu, apa-apaan ini? Suaranya pecah, antara bingung dan takut. Kamu mau mengacaukan lelangku? Satpam, usir gembel ini. Pak Broto melepas kacamata hitamnya dan menatap Budi dengan tatapan yang bisa membekukan air mendidih. Jaga bicaramu, anak muda. Kami di sini peserta resmi. Kami bawa uang, bukan bawa utang seperti kamu. Para maklar yang tadi sombong kini terdiam. Mereka mencium bau uang. Mereka tahu kalau ada pemain baru yang berani buka harga 20 miliar tunai. Berarti mereka kalah kelas. Satu persatu dari mereka mulai membereskan barang. Siap-siap mundur teratur. 20 miliar. Ulangku, menatap juru lelang yang masih bengong. Tunai. Hari ini juga saya transfer pelunasannya. Sertifikat langsung pindah tangan. Bagaimana? Juru lelang itu tergagap. Iya, tawaran diterima. 20 miliar dari ibu? Ibu Sari Larasati.
jawabku lantang. Sengaja menekankan nama belakangku yang dulu mereka hina. Ibu Harini menjerit kecil. Tangannya menutup mulut. Tidak mungkin. Budi. Dia pasti bohong. Dia itu gelandangan. Budi. Dia pasti mencuri. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu dalam 6 bulan? Paling dia jadi simpanan om-om kaya. Tuduhan murahan itu membuatku tertawa kecil. Aku berbalik perlahan menghadap mereka. Mataku menatap Ibu Harini dengan rasa kasihan. Ibu Harini yang terhormat, kataku lembut tapi menusuk. Maaf mengecewakan imajinasi kotor Ibu. Uang ini murni hasil keringat saya. Hasil dari serbuk gergaji yang masuk ke hidung saya. Hasil dari tangan saya yang kapalan mengamplas kayu setiap hari. Tidak sepeser pun uang haram di sini. Beda dengan uang yang dipakai buat beli tas bermerek Ibu itu. Budi maju selangkah. Mukanya merah padam karena malu dan marah. Bohong. Bisnis mebelmu sudah hancur. Aku yang menghancurkannya. Kamu tidak mungkin bangkit secepat ini. Oh, kamu yang menghancurkannya. Pancingku sambil tersenyum miring. Terima kasih pengakuannya. Budi. Sayang sekali. Kamu lupa satu hal. Kamu bisa hancurkan perusahaannya. Kamu bisa curi uangnya. Tapi kamu tidak bisa curi keahlian di tangan dan otak ini. Aku melangkah mendekati Budi sampai jarak kami hanya tinggal sejengkal. Aku bisa mencium bau keringat ketakutannya yang asam. Rumah itu warisan ayahku. Budi, kamu merampasnya dengan cara licik. Hari ini, aku membelinya kembali dengan harga yang pantas. Aku menyelamatkanmu dari utang lintah darat. Harusnya kamu berterima kasih. Atau mau kutarik tawarannya dan membiarkanmu dicincang penagih utang di luar sana? Budi terdiam 1000 bahasa. Dia tahu dia kalah. Dia butuh uang itu. Harga dirinya hancur lebur di bawah tumit sepatu hak tinggiku. Lanjutkan, Pak. Perintahku pada juru lelang tanpa menoleh lagi. 20 miliar. Sekali. 20 miliar. 2 kali. 20 miliar. 3 kali. Terjual kepada Ibu Sari Larasati. Suara palu yang menghantam meja itu terdengar sangat merdu. Lebih indah dari simfoni manapun. Itu adalah suara kemenangan. Suara keadilan yang akhirnya menemukan jalan pulangnya. Aku menarik napas lega. Rumahku kembali. Kenanganku kembali. Tapi pertunjukan belum selesai. Saat Budi jatuh terduduk lemas di kursinya, mengira masalahnya sudah selesai karena utangnya akan lunas, pintu ruang pertemuan itu kembali terbuka. Kali ini bukan tamu undangan. 2 orang pria berseragam polisi masuk dengan wajah serius. Diikuti oleh Pak Iman yang tersenyum lebar sambil melambai padaku dari belakang punggung polisi. Wajah Budi yang tadinya pucat, sekarang berubah jadi abu-abu. Dia menatapku, lalu menatap polisi, lalu kembali menatapku. Matanya memancarkan pertanyaan horor. Apa lagi ini? Aku tersenyum manis. Senyum paling manis yang pernah kuberikan padanya sejak kami menikah. Kejutan, bisikku pelan. Urusan rumah sudah selesai. Sekarang kita selesaikan urusan penggelapan uang, pemalsuan dokumen, dan pencurian aset perusahaan. Selamat menikmati babak terakhirnya, Mas. Suasana di ruangan itu mendadak jadi sangat dingin. Sedingin lantai penjara yang sebentar lagi akan menjadi kamar tidur baru bagi mantan suamiku. Suara sirine mobil polisi di luar sana terdengar seperti lagu penutup paling merdu untuk drama kehidupan Budi yang menyedihkan ini. Di dalam ruangan lelang yang pengap, waktu seolah berhenti berputar. Udara mendadak terasa berat. Seberat dosa-dosa keluarga mantan suamiku yang kini berkumpul di satu ruangan. Budi berdiri mematung. Wajahnya yang tadi abu-abu kini berubah menjadi putih pucat seperti kertas HVS baru. Keringat sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahinya. Padahal AC di ruangan ini masih sama rusaknya dengan 5 menit yang lalu. 2 polisi bertubuh tegap itu berjalan santai tapi pasti. Langkah sepatu bot mereka berdentum di lantai ubin. Duk, duk, duk. Irama langkah itu terdengar seperti detak jantung kematian bagi kesombongan Budi. Di belakang mereka, Pak Iman, mata-mata andalanku, tersenyum lebar sambil mengacungkan jempol, seolah dia baru saja memenangkan lotre hadiah utama. Selamat siang, Saudara Budi Santoso.
Sapa salah satu polisi itu dengan nada ramah yang dibuat-buat. Jenis keramahan yang biasanya berujung pada borgol besi. Kami mendapat laporan dan bukti lengkap mengenai dugaan penipuan, penggelapan dana perusahaan, serta pemalsuan dokumen perbankan yang saudara lakukan. Budi mundur selangkah, menabrak kursi lipat di belakangnya sampai jatuh berisik. Ini pasti salah paham, Pak. Saya difitnah. Siapa pelapornya? Pasti wanita gila itu, kan? Teriaknya sambil menunjuk ke arahku dengan jari gemetar. Aku hanya berdiri tenang di tempatku, melipat tangan di dada. Tidak perlu lagi aku berteriak atau marah-marah. Bukti sudah bicara, dan sekarang giliran hukum yang bekerja. Lucu rasanya melihat Budi yang dulu begitu gagah saat mengusirku. Sekarang menciut seperti kerupuk disiram kuah soto. Jangan tunjuk-tunjuk. Pak, tidak sopan. Kata polisi itu tegas sambil mengeluarkan selembar surat penangkapan. Kami punya bukti transfer rekening ke saudari Lina Marlina, rekaman kamera pengawas, dan kesaksian dari staf bank yang Bapak sogok. Semuanya lengkap. Silakan jelaskan nanti di kantor polisi. Saudari Harini dan saudara Anton juga kami minta ikut untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang diduga ikut menikmati hasil kejahatan. Ibu Harini langsung histeris. Jeritannya melengking tinggi, mungkin bisa memecahkan gelas kaca kalau ada di dekatnya. Apa? Saya dibawa polisi? Saya ini orang terpandang. Saya tidak tahu apa-apa. Budi, jelaskan sama bapak-bapak ini kalau ibu tidak salah. Kamu yang atur semuanya, kan? Lihatlah, begitu kapal karam, sang ibu langsung melempar anaknya sendiri ke laut. Kasih ibu memang sepanjang masa. Tapi kasih ibu Harini ternyata cuma sepanjang saldo rekening anaknya. Anton, si adik ipar yang mentalnya sekuat tahu sutra, langsung lemas. Kakinya gemetar hebat sampai lututnya beradu. Tek tek tek. Dan sedetik kemudian bruk. Dia pingsan beneran. Jatuh terkapar di lantai karpet yang bau apek. Bukannya ditolong, dia malah dibiarkan begitu saja oleh keluarganya yang sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Benar-benar komedi tragis. Polisi mulai bergerak maju, mengeluarkan borgol yang berkilau ditimpa lampu ruangan. Bunyi, klik. Saat borgol itu terkunci di pergelangan tangan Budi adalah suara paling memuaskan yang pernah kudengar. Budi meronta. Matanya liar mencari jalan keluar. Tapi tidak ada lubang tikus yang cukup besar untuk menampung badannya. Saat ditarik paksa menuju pintu keluar, mata Budi bertemu dengan mataku. Di saat itulah, pertahanannya runtuh total. Dia sadar tidak ada lagi jalan keluar. Dia sadar uang 20 miliar yang baru saja kumenangkan dalam lelang itu tidak akan pernah sampai ke tangannya untuk bayar utang lintah darat. Dia sadar hidupnya tamat. Tiba-tiba, Budi melakukan hal yang tidak pernah kuduga. Dia menyentakkan tangannya dari pegangan polisi, lalu menjatuhkan dirinya ke lantai. Dia tidak mencoba lari. Dia merangkak. Ya, merangkak di lantai kotor itu menuju kakiku. Budi, pria yang dulu jijik melihat sepatuku kotor kena becek, kini bersujud di depan sepatu hak tinggiku. Dia mencium ujung kakiku. Air matanya tumpah membasahi kain batik mahalku. Sari, Sari, tolong aku. Raungnya. Suaranya pecah, bercampur ingus dan air mata. Pemandangan yang sangat menyedihkan sekaligus menjijikan. Aku suamimu, Sari. Jangan biarkan aku di penjara. Cabut laporannya. Sayang, aku janji akan berubah. Aku akan jadi budakmu seumur hidup. Tolong, ibu sudah tua. Anton sakit-sakitan. Kasihanilah kami. Aku menunduk, menatap puncak kepala Budi. Dulu aku suka mengelus rambut itu. Dulu aku memuja pria ini. Tapi sekarang, yang kulihat hanyalah onggokan sampah masa lalu yang berbau busuk. Rasa marahnya sudah hilang, digantikan oleh rasa hampa dan kasihan. Kasihan karena dia serakah. Kasihan karena dia bodoh. Ibu Harini ikut bersimpuh di belakang Budi. Tangannya memohon-mohon. Bedaknya luntur terkena air mata, membuat wajahnya cemong seperti badut horor. Sari, anakku sayang. Ibu hilaf. Ibu minta maaf pernah bilang kamu gembel. Kamu menantu kesayangan ibu.
Tolonglah, nak. Aku menarik kakiku perlahan dari pegangan Budi, seolah sedang melepaskan diri dari lumpur kotor. Aku tidak mau menendangnya. Itu terlalu kasar. Aku hanya mundur selangkah, menciptakan jarak yang tegas antara duniaku dan dunia mereka. Budi, panggilku pelan. Suaraku tenang, tidak ada nada tinggi, tapi cukup membuat tangisannya terhenti sejenak. Ingat malam itu? Malam saat hujan deras. Saat kamu melempar surat cerai ke mukaku? Saat kamu bilang jijik melihatku? Budi mengangguk cepat. Matanya penuh harap. Aku salah. Aku bodoh. Maafkan aku. Saat itu aku belajar satu hal darimu. Lanjutku dingin. Bahwa dalam hidup, kita harus membuang bagian yang busuk supaya tidak menular ke bagian yang sehat. Kamu, ibumu, dan adikmu adalah bagian busuk itu. Aku menoleh ke arah polisi. Pak, silakan lanjutkan tugasnya. Saya tidak kenal orang-orang ini. Urusan saya di sini sudah selesai. Tidak. Sari, jangan tega sama aku. Teriak Budi histeris saat polisi kembali menyeretnya bangun. Dia meronta-ronta seperti sapi mau disembelih. Ibu Harini meraung-raung memanggil namaku. Anton yang baru sadar dari pingsannya langsung menangis ketakutan. Aku berbalik badan, memunggungi drama murahan itu. Aku berjalan menuju pintu keluar, diiringi teriakan penyesalan mereka yang makin lama makin jauh. Pak Broto berjalan di sampingku, merangkul bahuku erat. Hebat, bisik Pak Broto. Itu baru namanya berkelas. Tidak pakai maki-maki, tapi sakitnya sampai ke tulang sumsum. Kami keluar dari hotel melati itu. Udara di luar terasa sangat segar. Seolah paru-paruku baru saja dicuci bersih. Matahari bersinar cerah, menyambut pemenang hari ini. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Beban di dadaku yang selama 6 bulan ini menggantung, akhirnya jatuh dan hancur berkeping-keping di aspal. 6 bulan kemudian, aroma pelitur kayu dan lilin aromaterapi wangi melati memenuhi ruang tengah rumahku. Bukan, ini bukan lagi rumah Budi. Ini rumah Sari Larasati. Rumah masa kecilku sudah kembali ke tangannya yang sah. Aku duduk di sofa kulit yang baru, karena sofa lama bekas Budi sudah kubakar di halaman belakang dalam upacara, buang sial, kecil-kecilan. Dinding rumah sudah dicat ulang dengan warna krem yang hangat, menghilangkan jejak selera norak Ibu Harini yang dulu suka warna emas mentereng. Di dinding ruang tamu, tergantung sebuah hiasan ukiran kayu jati besar bertuliskan, Akar Tuah, nama bengkel yang menyelamatkan hidupku. Bisnis berjalan lancar, bahkan melesat seperti roket. Proyek Sanggraloka Pak Wijaya sukses besar, dan kursi lipat, rongsokan. Buatanku jadi viral di media sosial karena ceritanya yang unik. Sekarang pesanan datang dari mana-mana. Sampai Pak Darto kewalahan dan harus merekrut 10 tukang baru. Bengkel tua itu sekarang sudah direnovasi. Atapnya tidak bocor lagi. Dan mesin-mesinnya sudah diganti baru. Tapi tumpukan limbah kayu di pojokan tetap ada, sebagai pengingat dari mana kami memulai. Sari, ini kopi gulanya sedikit, kan? Suara Pak Broto terdengar dari arah dapur. Pria tua itu berjalan membawa nampan berisi 2 cangkir kopi. Dia sekarang sering mampir ke rumah. Sudah seperti ayah bagiku. Penampilannya jauh lebih segar, pipinya sudah berisi, dan baju batiknya selalu rapi, meski kebiasaan pakai sandalnya tidak bisa hilang. Iya, Mbah. Jangan manis-manis, nanti diabetes. Jawabku sambil menerima cangkir itu. Pak Broto duduk di seberangku, menyeruput kopinya dengan nikmat. Dengar kabar terbaru dari Hotel Prodeo? Tanyanya iseng. Aku tersenyum tipis. Dengar sedikit dari Pak Iman. Budi divonis 5 tahun. Ibunya 2 tahun. Katanya Budi jadi tukang cuci piring di kantin penjara karena sering dipalak preman di sana. Hukum alam itu adil, kekeh Pak Broto. Dulu dia raja minyak, sekarang raja sabun cuci piring. Kami tertawa bersama. Tawa yang lepas, tanpa beban. Aku menatap keluar jendela, ke arah taman belakang yang kini asri. Hidup itu aneh. 6 bulan lalu aku tidur di atas kardus basah, diinjak-injak harga dirinya.
dan merasa dunia sudah kiamat. Hari ini, aku duduk di rumahku sendiri, memimpin perusahaan yang sehat, dikelilingi orang-orang tulus. Aku mengambil sepotong kayu kecil yang selalu kusimpan di saku celana. Itu adalah potongan kayu jati pertama yang kuamplas sampai tanganku berdarah di bengkel dulu. Kayu itu kasar, jelek, dan sisa buangan. Tapi setelah diamplas, dipolitur, dan diberi kasih sayang, dia menjadi halus dan indah. Kamu tahu kenapa aku suka kayu jati, Mbah? Tanyaku pelan. Pak Broto mengangkat alisnya. Kenapa? Karena mahal. Bukan. Jawabku sambil memutar kayu kecil itu di jari. Karena kayu jati itu makin tua makin kuat. Dia harus melewati panas matahari, hujan badai, dan musim kering bertahun-tahun untuk membentuk serat yang indah. Kalau dia cuma kayu lunak yang manja, dia pasti sudah lapuk dimakan rayap. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Ada kerutan halus di ujung mata, tanda lelah dan kerja keras. Tapi mataku bersinar hidup. Aku sempat hancur, Mbah, sempat lapuk. Tapi ternyata, ujian kemarin itu cuma proses pengamplasan. Sakit memang, kulit sampai terkelupas. Tapi lihat sekarang, serat-serat kekuatanku baru kelihatan. Pak Broto tersenyum bangga. Senyum seorang guru yang melihat muridnya lulus dengan nilai sempurna. Benar, Nak, kamu sekarang bukan lagi kayu mentah. Kamu sudah jadi mahakarya. Aku menyeruput kopi hangat itu. Rasanya pas. Pahit sedikit. Manis sedikit. Persis seperti hidupku. Budi boleh jadi masa lalu yang pahit. Tapi dia memberiku pelajaran paling berharga. Bahwa seorang wanita tidak butuh pangeran untuk menyelamatkannya. Dia cuma butuh gergaji, palu, dan nyali untuk membangun istananya sendiri. Dan begitulah. Kisah si gembel berakhir. Bukan dengan tangisan. Tapi dengan ukiran kemenangan di atas kayu jati yang abadi.